Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul The Sword Emperor. Di Kekaisaran Arkadia, terdapat garis keturunan bangsawan para pendekar pedang yang disebut keluarga Cardenas. Di dalam keluarga ini terdapat The Seven Knight Order, masing-masing sekuat sebuah negara, dan bahkan sebelum mereka lahir, mereka sudah dikenal sebagai naga emas. Karena itu, keturunan langsung mereka terlahir dengan rambut dan mata berwarna emas. Karena mereka memiliki darah naga, ketika darah mereka terbangun, mereka menjadi naga muda yang siap bertempur. Keturunan langsung ini memiliki kekuatan supranatural yang disebut Raid. Berkat kemurnian darah mereka untuk menguji kekuatan mereka, mereka semua berlatih di arena latihan khusus keluarga. Saat ini, kita melihat seorang pemuda berambut emas yang tampak sangat percaya diri di tengah-tengah latihannya. Tiba-tiba, dia terlibat pertarungan dengan seorang gadis berambut pirang dan keduanya tampaknya berada di level yang sama. Setelah membela diri, pemuda itu berdiri diam dengan tenang menganalisis situasi. Namun, gadis itu sama sekali tidak senang dengan hal ini dan menjadi sangat kesal. Sementara di tempat lain, seseorang mengamati dan berkata bahwa 2 lawan 1 akan sulit bahkan bagi yang nomor 1. Namun, dengan mengejutkan penonton, nomor 4 dikalahkan dalam sekejap mata. Dengan itu, gadis itu bersiap untuk serangan berikutnya, memegang pedangnya dengan sekuat tenaga. Lalu serangan yang kuat dan cepat dilancarkan ke arah lawan. Wanita muda itu hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya dan matanya melebar karena terkejut. Serangan pemuda itu begitu cepat hingga dia tak bisa membaca gerakannya dan terkena serangan. Berbaring di tanah, dia bertanya-tanya bagaimana keturunan langsung bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Bocah berambut pirang itu lalu menatapnya dengan jijik, mengatakan bahwa dia jauh di bawah levelnya. Dia bahkan menyebutnya lemah dan tak berbeda dengan sampah keluarga Branch. Dengan itu, pemuda itu menyatakan bahwa pertarungan telah berakhir dan dia adalah pemenang seleksi ini. Adegan kemudian berpindah ke markas besar Knight Order keluarga Cardenas. Di dalam, beberapa Knight mengamati hasil di layar sihir, dan inilah Fabian, sang Sword Master, yang bertanya-tanya siapa yang layak untuk kelas khusus. Seorang bawahan menjawab bahwa meskipun ada bakat, hanya ada satu yang memenuhi syarat sebagai nomor 1, William Cardenas. William mengalahkan nomor 2 dan 4 dan kini mengambil lambang mereka sebagai bukti kemenangan. Fabian terkejut dan bertanya apakah nomor 2 bukan keturunan langsung, dan bawahannya mengonfirmasi hal itu. Adapun peserta tes lainnya, hampir semuanya dikalahkan oleh William. Anggota keluarga cabang hampir semuanya tersingkir, meninggalkan hanya beberapa regu langsung. Fabian lalu berkata bahwa penghalang garis keturunan belum terpecahkan karena nomor yang lebih rendah berarti kekuatan yang lebih besar. Penomoran tersebut menunjukkan bahwa peserta nomor 1 adalah yang terkuat di antara semua pemula dalam ujian. Swordmaster itu lalu berkomentar bahwa nomor 1 seharusnya masuk ke kelas khusus, tetapi kali ini berbeda. Dengan itu, bawahan tersebut hendak menunjuk William untuk masuk ke kelas khusus. Ketika dia terputus, seorang pria berjanggut pirang meminta mereka untuk mengamati sedikit lebih lama, dan Fabian menanyakan alasannya. Dia menjelaskan bahwa masih ada satu keturunan dari keluarga cabang yang tersisa dan akan lebih baik untuk menunggu dan menilai dia. Ketika ditanya tentang nomornya, pria itu mengungkapkan bahwa itu adalah peserta nomor 25. Fabian mengatakan bahwa bahkan di antara garis keturunan samping, beberapa berhasil menonjol, jadi dia pasti hebat. Namun, pria lain mengatakan agar tidak berharap banyak padanya, meskipun dia masih memiliki sedikit harapan. Fabian, bagaimanapun, mempercayai instruktur kepala karena dia tahu pasti ada alasan yang baik untuk ini. Pada saat itu, instruktur mengungkapkan bahwa nama nomor 25 adalah Leonard Cardenas. Dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, pemuda itu mulai menonjol dan mengalahkan semua orang di jalannya. Bawahan itu terkejut mengetahui bahwa pemuda itu naik dari nomor 31 ke 25. Instruktur lalu menyuruhnya melihat monitor agar tidak ketinggalan apa yang terjadi. Layar kemudian menampilkan pertarungan 1 lawan 1 yang akan terjadi antara kedua peserta. Leonard mengejek pemuda itu, mengatakan dia berani datang sendirian, tapi dia tidak akan memberi ampun padanya. Leonard hanya menjawab itu bagus, karena dia juga tidak berniat untuk bersikap lunak dalam pertarungan itu. Mata pemuda itu kemudian memerah saat dia menatap lawannya dengan serius. Dengan marah, nomor 1 melepaskan auranya dan menyebut lawannya sebagai sampah yang tidak berarti. Dia kemudian berteriak kepada Leonard agar menghunus pedangnya,
karena dia akan menyesal pernah menantangnya. Leonard mengamati William dan menyadari bahwa aura yang dipancarkannya benar-benar berbeda. Sambil tersenyum sinis dia berpikir, ayo kita mulai, dan bersiap menghadapi pertarungan yang akan datang. Leonard lalu menantang lawannya untuk menunjukkan kemampuannya, karena dia akan membuatnya menyesal juga. Dia kemudian berpikir bahwa inilah kesempatannya untuk melihat sejauh mana dia bisa melangkah dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Pada saat itu, dia menyerang dengan kecepatan tinggi ke arah lawannya yang sudah menanti. William kemudian melompat ke udara untuk melakukan serangan ke bawah yang kuat. William yang marah menyerang sambil berteriak bahwa dia akan menghancurkan lawannya beserta pedang kayunya. Layar dipenuhi energi saat kedua pedang latihan itu akan bertabrakan. William terkejut melihat kekuatan serangan lawannya yang tampaknya lebih unggul. Dengan benturan pedang kayu, gelombang kejut besar tercipta di antara keduanya, dan setelah benturan pukulan, William terlempar ke belakang, benar-benar kalah. Leonard menatap pedang kayunya yang patah, tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Sementara itu, William marah karena senjatanya seharusnya tidak hancur oleh seorang pemula. Dia lalu berteriak bahwa lawannya sedang mengejeknya dan melepaskan aura biru yang kuat. Dengan itu, keduanya melanjutkan pertarungan dengan kecepatan luar biasa, bertukar pukulan yang ganas. Leonard dengan mahir menangkis serangan emas, menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Bahkan di hadapan serangan-serangan marah William, Leonard tetap tenang dan menghindari dari segala serangan. Sambil menonton pertarungan, salah satu instruktur mencatat bahwa gaya Leonard bukan gaya keluarga Cardenas, namun dia terkesan dengan gerakan pemuda itu karena tidak ada energi yang terbuang. Selain itu, pemuda itu memblokir segala serangan dengan tenaga minimal dan bahkan belum benar-benar menyerang. William kesal dengan sikap agresif lawannya dan berteriak agar dia berhenti menghindar dari pertarungan. William lalu dengan marah bertanya, apakah yang bisa dilakukan lawannya hanyalah berlari-lari di arena. Dia lalu melancarkan serangan berputar yang kuat, tetapi Leonard berhasil menghindarinya di detik terakhir. Leonard menghindar dengan lincah dan mempersiapkan serangan balasannya dengan tatapan yang penuh tekad. Dia lalu menancapkan kakinya di tanah dan bersiap untuk akhirnya membalas pukulan lawannya. Leonard kemudian melepaskan aura emasnya dan menyerang ke depan dengan serangan yang menghancurkan. William tak percaya dengan kekuatan lawannya dan sepenuhnya dikelilingi oleh energi biru. Kedua aura itu bertabrakan, menciptakan ledakan kekuatan yang menerangi seluruh hutan. Pada saat itu, Leonard menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan William dengan presisi tinggi. Dia lalu berjalan dengan tenang, mengakui bahwa kekuatan lawannya memang nyata. William semakin kesal dan menuduh pemuda itu hanya bicara sambil terus menghindar. William menuntut agar dia bertarung dengan serius, tetapi Leonard sepertinya baru saja pemanasan. Leonard lalu melompat ke belakang, menjauh dan bersiap untuk langkah berikutnya. Dia menyadari bahwa lawannya tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga penilaian yang tajam dalam pertempuran. William bersiap untuk serangan penentu. Sementara memikirkan cara mengalahkan William, Leonard menyadari bahwa yang dia butuhkan adalah insting yang terasah dalam panasnya pertempuran. Dia menyadari bahwa statusnya sebagai trainer elit masih menjadi batasan bagi potensi sejatinya. Dalam benturan aura berapi-api, William menyatakan bahwa inilah batas Leonard. Namun, seketika itu juga, mata William dipenuhi kekaguman dan ketidakpercayaan. Leonard melompat melewati William dan mendaratkan pukulan kuat yang membuatnya terkejut. Para trainer lain menonton dengan terkejut, tak percaya bahwa nomor 25 bertarung setara. Mereka terkejut karena dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dengan tatapan fokus, pemuda itu bersiap mengakhiri pertarungan. Dia lalu berlari dengan kecepatan mengagumkan, menghilang dari pandangan lawannya. William panik karena dia kehilangan jejak lawannya dan tidak tahu di mana dia berada. Tiba-tiba, Leonard muncul dari belakang, siap untuk memberikan pukulan terakhir kepada William. William tidak percaya bahwa seorang anggota keluarga cabang begitu kuat. Dengan tatapan dingin, Leonard dengan tegas menyatakan bahwa William telah kalah dalam pertarungan. Sebuah pukulan pamungkas yang menghancurkan kemudian melemparkan William terbang, mengakhiri pertarungan. Dalam keadaan kalah telak, sang juara satu terjatuh ke tanah tanpa tenaga untuk bangkit. Leonard lalu berpikir bahwa dengan diri lamanya, meraih kemenangan ini mustahil dilakukan. Namun kini dia mengingat segalanya karena ingatannya akhirnya kembali sepenuhnya. Dia mengingat kehidupan masa lalunya sebagai Ren, Swordmaster terhebat yang pernah ada.
ada. Dia mengingat kehidupannya sebagai Ren, pria yang menempuh jalan pedang untuk menjadi yang terkuat. Dalam kehidupan masa lalunya, dia membelah langit dan mencapai alam yang mampu menghancurkan gunung. Dengan ini, dia memperoleh gelar Swordmaster hanya dengan kekuatan sendiri. Namun, meski memiliki semua kekuatan itu, dia tetap merasa tidak puas dan menantang The Heavenly Demon. Pertempuran antara keduanya berlangsung berhari-hari dan intensitasnya sepenuhnya melampaui batas manusia. Pertarungan itu begitu sengit hingga konon telah menggambar ulang peta wilayah tersebut, dan hasil pertarungan epik itu bukanlah apa yang diharapkan para ahli pedang. Pada akhirnya, The Heavenly Demon lah yang tersisa berdiri di tengah pemandangan kehancuran total. Kalah, Ren tidak mengerti karena keahlian pedangnya seharusnya sudah sempurna. Dia lalu bertanya mengapa pedangnya bahkan tidak bisa menggores lawannya. Dengan senyuman, Heavenly Demon menjawab bahwa masalahnya terletak pada dasar-dasar. Dia menjelaskan bahwa Ren tidak pernah benar-benar memahami pedang dan memuji keberaniannya karena menantangnya. Namun, ketidakpengalamannya dalam mengabaikan dasar-dasar itulah yang menjadi kelemahan fatalnya pada akhirnya. Ren lalu merenung tentang kekurangannya dalam dasar-dasar, menyebutnya sebagai hinaan yang menyakitkan. Heavenly Demon lalu berkata bahwa bagi seekor anjing liar sekelasnya untuk menantangnya dan bertarung sekeras itu sungguh luar biasa. Dia lalu menyatakan bahwa legenda Ren akan berakhir di sana dengan kekalahan total. Akhirnya, The Heavenly Demon menyampaikan penghormatannya dan menyuruh Swordmaster itu beristirahat dengan tenang. Pada saat itu, dia memikirkan bagaimana dia dikenal oleh semua orang sebagai Swordmaster, dan meskipun dengan semua kekuatannya, dia tak percaya semuanya berakhir begitu mudah. Keinginan terakhirnya hanyalah satu kesempatan lagi untuk mencoba semuanya dari awal. Ren bertanya-tanya apakah pedangnya akan mencapai sasarannya, dan begitulah legenda Swordmaster berakhir. Namun, pada saat itu, sebuah legenda baru akan segera dimulai di tempat yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kembali ke masa kini, Leonard tiba-tiba terbangun dengan kaget. Duduk di tanah, bocah itu benar-benar bingung, tak mengerti situasi. Dia menyadari dia bermimpi itu lagi, sementara seorang trainer menyadari bocah Leonard masih hidup. Trainer lain mendekat dan salah satunya berkomentar bahwa dia kira Leonard sudah tamat. Namun, salah satu pengganggu menyadari ada yang berbeda di mata Leonard. Salah satu pengganggu lalu memutuskan untuk terus mengganggunya dan melayangkan pukulan ke wajah Leonard. Namun, pada saat itu, tatapan Leonard berubah menjadi sepenuhnya fokus dan serius. Dengan terkejut, pengganggu itu tak percaya serangannya dihentikan. Teman-temannya juga tercengang dan tak percaya dia berhasil memblokir pukulan itu. Leonard sendiri terkejut karena tubuhnya bergerak sendiri secara naluriah. Dengan kekuatan yang mengejutkan, dia mencengkram tinju penyerang, membuatnya tak bisa bereaksi. Si pengganggu mulai kesal dengan sikap anak itu dan mencoba melepaskan diri dari cengkramannya. Dengan marah, penyerang itu mengambil pedang kayu dan memperingatkan anak itu agar tidak sombong. Dia lalu menyerang dengan sekuat tenaga berkata, Leonard itu hanya beruntung. Namun, Leonard menghindar dari serangan itu dengan kelincahan yang mengesankan dan tanpa usaha. Mata pengganggu melebar dan tidak percaya Leonard berhasil menghindar lagi. Sekali lagi, bocah itu menyadari tubuhnya bergerak sepenuhnya dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang mengarahkan semua gerakan bertarungnya. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, dia melakukan serangan balik dan menjatuhkan si pengganggu ke tanah. Dia kini benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang mengarahkan gerakannya. Yang lain menyadari bahwa itu bukan keberuntungan dan bahwa dia hanya mempermainkan mereka selama ini. Leonard tampak seperti orang berbeda karena sebelumnya dia bahkan tidak bisa membalas serangan. Salah satu pengganggu itu berteriak pada temannya yang ketakutan agar jangan menyerah dan terus melawan. Si pengganggu merasa kesal karena ini adalah orang yang sama yang selama ini mereka peras. Jadi, keduanya memutuskan untuk menyerang bersama-sama guna mengalahkan bocah itu sekali dan untuk selamanya. Dengan senyuman tipis di wajahnya, Leonard akhirnya memahami apa yang sedang terjadi. Dia kemudian menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa dia akhirnya mengingat segalanya tentang kehidupan masa lalunya. Dengan ingatan barunya, Leonard dengan mudah menjatuhkan salah satu penyerang dengan tendangan. Dia lalu melompat melewati pengganggu lainnya saat bersiap menyerang. Dengan pukulan cepat dan tepat, Leonard kemudian menumbangkan penyerang kedua. Dan begitu, kedua pengganggu itu tergeletak di tanah, sepenuhnya dikalahkan oleh Leonard. Dia lalu memikirkan bagaimana dia selalu memiliki mimpi-mimpi aneh sepanjang hidupnya. Itu adalah mimpi tentang seorang pria yang bertarung di bawah langit merah, mengenakan jubah
panjang dan berambut putih. Pemuda itu begitu terganggu oleh mimpi-mimpi itu hingga dia tak bisa fokus pada latihannya. Namun, kini dia akhirnya memahami segala hal yang terjadi padanya. Kehidupan pria itu yang sekilas terlihat kini muncul kembali dengan jelas di benaknya. Dia pun akhirnya menyadari bahwa dia adalah reinkarnasi dari Ren, Swordmaster. Bocah itu terkejut karena tak percaya reinkarnasi itu nyata. Saat itu dia bertanya-tanya apakah keinginan putus asanya di saat-saat terakhirnya terwujud. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk dan menyadari kelemahan tubuhnya saat ini. Lengan-lengannya terasa sakit hanya karena mengainkan pedang latihan kayu sedikit saja. Dia menyadari rasa sakit itu akibat berlatih dengan cara yang sepenuhnya salah. Namun mulai sekarang dengan ingatannya, dia tahu persis apa yang harus dilakukannya. Dengan ingatan dan teknik barunya, dia berjanji akan menjadi lebih kuat tanpa batas. Ren tidak bisa melakukannya, tapi Leonard saat ini pasti akan mencapai puncak. Dia akan menggunakan segala yang dimilikinya untuk menjadi Swordmaster terkuat. Sementara itu, di dalam camp latihan Cardenas, 3 orang terluka. Karena luka-luka mereka akan sama sekali tidak berguna untuk latihan lapangan. Salah satu trainer mengatakan bahwa kekuatan tempur mereka akan berkurang, tapi tidak akan jadi masalah. Lalu dia menyebutkan bahwa orang yang mengalahkan ketiganya bertindak sendirian dan orang yang bertanggung jawab adalah nomor 381 dan semuanya terjadi dalam sekejap. Anak laki-laki lain lalu bertanya apakah nomor dari ketiga orang yang dikalahkan itu. Siswa itu menjawab bahwa nomor mereka adalah 329, 257, dan 133. Anak laki-laki itu terkejut karena angka-angka itu lebih tinggi dari yang dia duga. Dia menjadi khawatir karena jika orang seperti itu bergabung dengan faksi lain, keseimbangan kekuatan akan bergeser. Pada saat itu, sebuah tangan menyentuh bahunya mengganggu pikirannya. Nomor 5 lalu menyuruhnya untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terlalu terpancing oleh hal-hal sepele. Dia kemudian memerintahkan anak itu untuk mengumpulkan beberapa orang dan membawa nomor 381 kepadanya. Dalam ingatannya, sebuah sosok berkata bahwa mereka akan memberinya hadiah untuk perjalanannya ke alam baka. Dia mengungkapkan bahwa alasan dia tidak bisa maju adalah karena dia terlalu lama membangun pondasi energinya. Lawan itu berkata bahwa jika pondasinya telah dibangun saat dia masih muda, hasilnya akan berbeda. Dengan itu, dia merenung bahwa hasil pertarungan bisa saja berbeda jika dia berlatih lebih awal. Kembali ke masa kini, anak itu berpikir bahwa hal itu benar karena dia sudah melewati usia ideal. Namun kini dia bisa membangun pondasinya sejak usia muda dan segalanya akan berbeda dari sebelumnya. Jadi, Leonard memutuskan untuk lebih dahulu menciptakan konstitusi yang mampu menangani mana. Sejumlah besar energi berkumpul di sekitarnya, membentuk pola di tanah. Saat membuka matanya, dia melihat tangannya bersinar dengan kekuatan dan menyadari bahwa dia telah berhasil. Dia berpikir bahwa bahkan sebagai yang terhebat di dunia, pada usia itu dia menderita kekurangan kekuatan internal. Melihat hal ini, dia bertanya-tanya tentang sifat garis keturunan Cardenas yang memiliki begitu banyak kekuatan. Di sisi lain, Leonard berada di kantin mengambil makan siangnya bersama siswa lain. Saat menggigit suapan pertama, Leonard menyadari bahwa makanan di sini sebenarnya sangat enak. Dia berpikir bahwa pola makan seimbang itu penting dan dia perlu makan tanpa melewatkan waktu makan. Saat dia sedang makan, seorang siswa mendekat dari belakang dan memanggilnya nomor 381. Siswa itu mengatakan dia mendengar tentang pertarungan kemarin dan tidak tahu bahwa anak laki-laki itu begitu hebat. Dia berkomentar bahwa Leonard biasanya makan sedikit, tetapi hari ini nafsu makannya besar dan telah menghabiskan piringnya. Leonard bertanya apakah dia adalah nomor 8, tetapi siswa itu mengungkapkan bahwa dia sekarang adalah nomor 7. Pria bertubuh besar itu membanggakan diri karena telah mengalahkan mantan peringkat 7. Sementara Leonard memahami sistem duel, tak gentar dengan kekuatannya, Leonard langsung ke intinya dan menanyakan apa yang diinginkannya. Pria bertubuh besar itu mengeluh tentang sikap dingin bocah itu, padahal dia baru saja hendak memberitahunya sesuatu yang berguna. Dia mengungkapkan bahwa suasana sedang tegang karena para petarung terkuat sedang memperluas pengaruh mereka. Anak laki-laki itu lalu meletakkan tangannya di atas meja sambil mendengarkan penjelasan itu dengan saksama. Leonard mengatakan bahwa dia sudah tahu dan menyebutkan bahwa mereka memiliki rambut pirang dan mata keemasan. Mendengar itu, nomor 7 menjadi gugup dan meminta Leonard untuk berhati-hati agar tidak ada yang mendengar. Leonard kemudian kehilangan kesabaran
tangan dan menyuruh yang lain untuk langsung ke intinya. Dengan kesal, siswa itu menggemeretakkan giginya melihat kepribadian baru anak itu. Dia lalu berteriak bahwa jika mereka tidak bekerja sama, mereka tidak akan selamat, dan bertanya apa yang direncanakan Leonard. Pria bertubuh besar itu mengungkapkan bahwa lebih dari setengah dari 500 siswa sudah bergabung dengan mereka. Itulah mengapa dia berencana bekerja sama dengan nomor 3 dan 9 dan mengundang Leonard untuk bergabung. Namun, Leonard langsung menolak, mengatakan dia tidak punya tempat dimanapun. Dia berterima kasih atas informasinya dan pergi, meninggalkan siswa itu terkejut. Nomor 7 bingung dan bertanya-tanya apakah anak itu terbentur kepalanya karena dia bukan orang yang dia kenal. Di luar, Leonard berjalan sendirian melintasi halaman akademi. Tiba-tiba, dia berhenti dan bertanya apakah ada yang ingin berbicara dengannya. Suara misterius bertanya apakah makanannya enak. Namun saat mendekat, dua siswa muncul dan salah satunya mengatakan dia punya banyak hal untuk dibicarakan. Tapi ada hal yang lebih penting. Bocah yang sama lalu berteriak pada Leonard bahwa William memanggilnya. Dia mengatakan akan melupakan apa yang terjadi kemarin karena bos telah tertarik padanya. Leonard berpikir semua ini sangat profesional untuk sekelompok anak-anak yang berpura-pura berada dalam paksi. Tanpa peduli, anak itu berkata dia tidak tertarik dan menyuruh keduanya pergi. Dengan kesal, salah satu pengganggu menyebutnya tidak berguna dan menyerangnya dengan pedang. Serangan cepat itu mengarah ke anak itu yang tetap diam. Dengan gerakan cepat, Leonard mendekat dan menghentikan pedang hanya dengan tangannya. Anak itu lalu berpikir bahwa kemampuan fisik tubuh ini benar-benar luar biasa. Selanjutnya, Leonard melakukan serangan balik dengan pukulan penuh energi merah. Pengganggu itu terkejut, tak percaya dia diserang dengan tangan kosong. Lalu dengan gerakan presisi, Leonard melucuti lawan, membuat pedang terlempar. Tanpa membuang waktu, Leonard melancarkan pukulan kuat ke dada lawannya. Bocah itu mencatat bahwa nomor lawan adalah 157 dan bahwa dia terampil. Dengan satu lawan tergeletak di tanah, yang lain bersiap bertarung. Sementara Leonard memikirkan garis keturunan Cardenas, Leonard lalu menghadapi pengganggu lainnya dan bertanya apakah dia masih ingin melanjutkan pertarungan. Siswa itu menolak menyerah dan berteriak pada Leonard agar berhenti sombong dan bertarung. Dengan itu, Leonard menyadari bahwa lawan baru ini adalah nomor 98. Memahami situasi, Leonard menghilang di depan lawan yang terkejut. Dia lalu berkata akan melakukan apa yang diinginkan lawan dan melancarkan serangan akhir. Dengan satu pukulan, pengganggu itu terlempar keras ke dinding gedung. Dengan demikian, lencana nomor 98 melayang di udara setelah kekalahan. Dari jendela yang pecah, sebuah suara berkomentar bahwa anak laki-laki itu hanya bermain-main dengan lawannya. Pengamat bertopeng itu lalu bertanya-tanya apakah Leonard menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu. Leonard menoleh ke arah jendela, merasakan tatapan seseorang dari jauh. Mendengar itu, pengamat terkejut bahwa anak laki-laki itu menyadari kehadirannya bahkan dari jarak sejauh itu. Dia hanyalah pengamat para siswa dan berpikir ini akan menjadi peristiwa yang sangat menarik. Sambil mencatat sesuatu, dia berkata akan menantikan hal-hal besar dari nomor 380. Leonard kemudian berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan lawan-lawannya yang tergeletak di belakang. Di tempat lain, teriakan mengumumkan bahwa nomor 98 sedang menuju ke lapangan latihan. Seorang siswa yang terburu-buru meminta maaf karena menabrak seseorang dan menyebut nomor. Seorang gadis berambut pirang kemudian bertanya apakah William mengirimnya untuk menjemput nomor 98. Dia adalah Perita Cardenas yang menduduki peringkat kedua dan mengaku baru-baru ini mendengar tentang seseorang yang luar biasa. Perita berada di dekat para pengganggu yang telah dikalahkan dan berkomentar bahwa mereka adalah anggota berpangkat tinggi. Tiba-tiba, seorang siswa lain terlempar dengan keras ke arah gadis berambut pirang itu. Leonard muncul dan menendang lawan barunya yang terus-menerus memintanya untuk bergabung. Dengan regu mereka karena sudah kehabisan kesabaran, Leonard mengatakan bahwa dia sudah menolak dan bertanya berapa kali lagi dia harus mengatakannya. Dengan itu, dia menyerang lawan lain yang mengenakan lencana nomor 25. Dengan gerakan cepat, Leonard merobek lencana dari dada siswa yang ketakutan itu. Dia lalu memegang lencana itu dengan penuh kemenangan
kemenangan, sementara lawan yang dikalahkan menggerutu di tanah. Melihat hal itu, gadis yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan mulai perlahan mendekati Leonard. Dia mengucapkan selamat atas promosinya menjadi nomor 25 dan bertanya apakah dia mengenalnya dengan mata emasnya. Gadis itu menyatakan bahwa dia dapat melihat konstitusi aneh Leonard. Dia memperhatikan aliran energi unik yang mengalir melalui tubuh Leonard muda tersebut. Dia lalu berkomentar tentang lencana nomor 25 yang dipegang pemuda itu di tangannya. Dia menyadari bahwa kemampuannya adalah clairvoyance dan menemukannya sangat menarik. Dia lalu memahami bahwa ini adalah kemampuan yang sangat kuat, layak untuk nomor 2. Perita bertanya mengapa pemuda itu tidak ingin bergabung dengan kelompok untuk latihan. Pada saat itu, seorang siswa lain muncul dan menyuruh gadis itu diam. Pendatang baru ini adalah William Cardenas dan dia menegurnya karena terlalu banyak bicara. Sementara itu, siswa yang sebelumnya dikalahkan tetap terbaring di tanah dalam kesakitan. Dengan tatapan jijik, William mendekati anak buah yang tergeletak dan menyebutnya sampah. Leonard berhadapan dengan William dan menyadari dia memiliki kehadiran yang mencolok. Dengan itu, anak laki-laki berambut pirang mulai berjalan menuju Leonard. William berhadapan langsung dengan pemuda itu dan berkata dia akhirnya menemukannya. Tanpa getar, Leonard berkata dia masih bisa bertarung dan menantangnya untuk duel. Mendengar itu, nomor 2 tak bisa menahan diri dan mulai tertawa terbahak-bahak melihat situasi tersebut. Perita berkomentar bahwa dia menarik karena dia belum pernah melihat siapapun berbicara pada William seperti itu. William berkata dia hanya datang untuk melihat pemuda itu dan berbalik pergi bersama kelompoknya. Sebelum pergi, dia memperingatkan Leonard agar tidak menyesali provokasinya. Leonard tersenyum mendengar ancaman itu dan memikirkan latihan bersama. Dia berpikir bahwa latihan besok akan menjadi ajang pembentukan paksi. Keesokan harinya, seorang instruktur bermantel merah bertanya apakah semua siswa sudah tiba. Asistennya lalu memastikan bahwa semua peserta sudah hadir di lokasi. Asisten itu melaporkan bahwa saat waktunya membentuk tim, seorang siswa yang tidak biasa muncul. Instruktur senior Bruno lalu memintanya menjelaskan semuanya secara rinci. Asisten itu mengungkapkan bahwa dia berpartisipasi sendirian dan instruktur mempertanyakan aturan tersebut. Latihan lapangan akan dilaksanakan di hutan Cardenas yang luas. Di sana mereka harus bertahan hidup sendiri dan tidak ada batasan ukuran tim. Dengan demikian, kelompok terbesar adalah Regu A yang dipimpin oleh William yang terkenal. Selanjutnya, kelompok terbesar kedua adalah Regu B yang dipimpin oleh nomor 2. Skuad C terdiri dari siswa yang tidak memiliki garis keturunan langsung. Adapun skuad D dipimpin oleh nomor 4 dan berfokus pada strategi pertempuran. Akhirnya, skuad E terdiri dari mereka yang tidak bisa masuk ke kelompok manapun. Asisten tersebut lalu bersiap mengumumkan peserta terakhir dalam daftar. Dia mengumumkan bahwa Leonard Cardenas nomor 25 sendirian. Leonard membentuk Regu F sendirian dan masuk ke hutan untuk latihan. Leonard berpikir bahwa area latihan sangat luas dan dia perlu memastikan basis. Tepat saat itu, instruktur mendekat dan bertanya apakah itu semua barang bawaan anak laki-laki itu. Dia mencatat bahwa Leonard hanya membawa air dan biskuit, lalu bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Namun, Leonard tahu bahwa ini sebenarnya hanyalah kompetisi untuk merebut lencana. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil instruktur Bruno untuk berbicara dengan nomor 25. Itu adalah nomor 4 yang mengatakan bahwa masuk ke hutan sendirian sangat berbahaya. Dengan senyuman di wajahnya, Dialin Cardenas mengajak anak laki-laki itu untuk bergabung dengan Regu D-nya. Tanpa ragu, Leonard menyuruh orang itu pergi dan mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Dia mengira bocah itu palsu dan hanya ingin memanfaatkannya saat bahaya muncul. Dialin tidak mengerti penolakan itu dan berkata tawarannya tidak buruk karena kelompok-kelompok lain sangat besar. Leonard menjawab bahwa Dialin tidak perlu mengerti dan bahwa dia tidak ingin ikut dalam piknik. Dialin nomor 4 mengerti mengapa William tidak menyukainya dan menyebutnya sombong. Dengan senyuman palsu, dia berkata akan meyakinkannya dengan paksa untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa membuang waktu, Dialin menyerang Leonard. Dia maju dengan cepat dan berteriak agar anak itu bergabung dengan timnya sekarang juga.
Dengan gerakan cepat, pedang kayu melesat ke arah Leonard, tetapi Leonard dengan mudah menghindari dari serangan itu, membuat lawannya terkejut sepenuhnya. Anak itu menginjak tanah dengan keras setelah menghindar dari serangan lawannya. Dialin terkejut dengan gerakan aneh dan kecepatan Leonard. Kemudian Leonard membalas dengan pukulan kuat ke kepala lawannya. Dia berpikir bahwa dia tidak merasakan niat jahat apapun dan bertanya-tanya apakah lawan itu seorang pembunuh bayaran. Dengan satu pukulan, nomor 4 dikalahkan dan terjatuh ke tanah tak berdaya. Tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di bawah pemuda itu untuk menghentikan pertarungan yang baru saja dimulai. Instruktur mengatakan gerakan-gerakan itu bagus, tetapi promosi tidak akan diakui. Leonard hanya setuju dengan keputusan pria yang lebih tua. Dia berpikir bahwa dia bahkan tidak merasakan kehadiran instruktur dan bahwa dia sangat kuat. Dengan ini, dia merenung bahwa bahkan dirinya di masa lalu pun akan kesulitan melawan pria itu. Sementara itu, instruktur memikirkan bakat luar biasa keluarga Cardenas. Dia merenung tentang bagaimana para jenius garis keturunan itu membangkitkan kekuatan mereka sangat dini. Mendengar itu, dia bertanya-tanya apakah ada rahasia dalam garis keturunan tersebut yang menghasilkan begitu banyak talenta. Bocah itu mematahkan pedang kayu lawannya dengan tendangan sebelum pergi. Dengan itu, dia memutuskan untuk fokus pada latihan dan mencari tempat persembunyian yang menguntungkan. Kembali ke camp, Bruno meminta laporan tentang situasi. Setelah dimulainya pertandingan, seorang asisten memberitahunya bahwa pertarungan terjadi lebih awal dari yang diharapkan. Kelompok A melakukan serangan mendadak terhadap kelompok C dan mengalahkan mereka dalam pertarungan yang sepihak. Laporan berlanjut saat seorang siswa berlari panik melintasi hutan. Kecuali nomor 3 yang berhasil melarikan diri, semua yang lain tersingkir. Instruktur merasa tertarik karena dia mengira William akan menggunakan serangan mendadak. Dia berpikir bahwa anak itu tidak hanya mengandalkan perbedaan kekuatan tempur. William memanfaatkan keunggulan jumlah untuk menyerang di awal latihan. Dengan demikian, dia melanggar pendekatan konvensional untuk mengamankan basis dan mengejutkan semua orang. Puas dengan analisis tersebut, dia lalu meminta laporan tentang kelompok B dan D. Asisten memberitahunya bahwa menyadari kelemahan mereka, kedua kelompok itu membentuk aliansi. Instruktur senior menganggap itu keputusan bijak dan mereka menjanjikan. Saat itu, dia berpaling ke instruktur kolon dan meminta laporan tentang kelompok lain. Instruktur berambut biru itu gugup, tapi setuju memberikan laporannya. Dia mengungkapkan bahwa kelompok E tak membuat kemajuan sejak pemimpinnya dipilih. Instruktur itu tergagap saat berbicara tentang nomor 25 dari kelompok F, tetapi Leonard memanggil namanya meskipun dia tersembunyi. Wanita itu terkejut karena teknik penyamarannya termasuk yang terbaik. Leonard berbalik dan berkata dia punya pertanyaan untuknya. Dia sudah menyadari kehadiran instruktur yang mengamatinya dari kejauhan. Dengan itu, wanita itu memutuskan untuk memperlihatkan diri dan berjalan menuju pemuda itu. Dia lalu muncul di hadapan pemuda itu dan bertanya apa pertanyaannya. Leonard menunjuk ke sebuah gua dan mengatakan dia ingin menggunakannya, tetapi gua itu memiliki pemilik. Wanita itu bertanya apakah makhluk di dalam gua itu adalah binatang yang dijinakkan oleh Cardenas. Dengan itu, seekor serigala biru besar muncul dari sarangnya dan Leonard mengatakan dia tidak ingin menyakitinya. Dia memastikan bahwa itu adalah serigala raksasa, tetapi mengatakan bahwa mustahil bagi seorang murid untuk mengalahkannya. Instruktur itu berpikir untuk menyelamatkannya jika perlu dan ingin melihat apakah dia hanya menggertak. Leonard menghadapi binatang itu dan berkata bahwa jika dia mengalahkannya, dia boleh menggunakan gua itu. Dengan senyuman, wanita itu mengatakan iya, tetapi hanya jika dia bisa mengalahkannya tanpa membuang-buang waktu. Serigala raksasa itu melompat dengan penuh tenaga ke arah pemuda itu. Leonard bersiap dan berkata bahwa untuk seekor hewan peliharaan, gerakannya cukup lincah. Dia menyerang binatang itu dan meminta maaf, tapi dia membutuhkan tempat itu untuk tidur. Serigala itu melolong kesakitan saat terkena pukulan Leonard. Makhluk itu terjatuh ke tanah, terkejut oleh kekuatan serangan yang tak terduga. Dengan rakus, binatang itu menggeram, menampakkan taring tajamnya ke arah lawannya. Aura biru menyelimuti binatang itu saat dia bersiap untuk serangan berikutnya. Leonard merasakan niat jahat dan menyadari serigala itu telah kehilangan akal
mental sehatnya. Dia berpikir bahwa jika dia ragu-ragu dan terluka, hal itu akan menimbulkan masalah bagi wanita itu. Jadi, Leonard melompat ke atas binatang itu, berkata ini akan sedikit sakit. Dia menghindar dari serangan serigala dengan gerakan cepat dan tepat di udara. Makhluk itu mencoba menggigit pemuda itu yang menutup mulutnya dengan satu tangan. Leonard berpikir bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya dimakan begitu saja. Selanjutnya, dia mendaratkan pukulan kuat di dada serigala dengan pedangnya. Instruktur terkejut bahwa dia mengalahkannya dalam sekejap tanpa bantuan. Dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar kekuatan seorang siswa yang sedang berlatih. Dengan gua yang kini kosong, Leonard akhirnya memiliki tempat untuk beristirahat. Tiba-tiba, binatang itu berubah menjadi anak anjing yang imut dan mengibaskan ekornya pada Leonard. Tak terpengaruh oleh kelucuannya, Leonard menunjuk lencana di dadanya dan menyuruhnya duduk. Serigala itu patuh seketika dan bahkan berguling di tanah menunggu perintah lebih lanjut. Leonard lalu meminta cakarnya dan hewan itu segera menawarkannya kepada tuan barunya. Dengan itu, dia berbalik ke instruktur dan bertanya apakah dia boleh membawa serigala itu bersamanya dalam latihan. Wanita itu membayangkan Leonard menunggangi binatang itu dan mengatakan akan sangat sulit mengizinkannya, tapi dia mengakui bahwa menjinakkan binatang itu adalah bagian dari kemampuannya dan mengizinkannya dengan satu syarat. Serigala itu tidak boleh bertarung, tapi bisa membantu dalam pengintaian, dan Leonard menerima tawaran itu. Akhirnya, dia meminta Leonard untuk tidak menyakiti yang lain, dan pemuda itu berbalik untuk pergi. Leonard berpikir bahwa teknik penyamaran instruktur cukup berguna, lalu dia memberitahu mitra barunya bahwa sudah waktunya mencari makanan yang sesungguhnya. Setelah menemukan percabangan jalan, Leonard memutuskan mereka harus berpisah sebentar. Dia memerintahkan binatang itu untuk membawa kembali apapun yang menarik perhatiannya, bahkan jika itu bukan makanan. Setelah perintah diberikan, keduanya berpisah dan berjalan ke arah yang berlawanan di hutan. Di tempat lain, seorang siswa dari kelompok E terkapar dan menyebut lawannya sebagai monster. Penyerangnya adalah William yang menyebut semua orang sebagai sampah dan mengatakan tidak ada gunanya menyelamatkan mereka. Dia lalu memasukkan lencana curian ke saku yang sudah penuh. William menatap tajam salah satu siswa dan memperingatkan bahwa lain kali dia tidak akan seberuntung itu. Siswa nomor 438 menggertakkan giginya karena marah dan frustasi. Bocah itu berpikir bahwa meskipun seluruh kelompok E menyerang, mereka tidak bisa mengalahkannya. Pemimpin kelompok merasa putus asa karena dia tahu mereka tidak punya peluang sejak awal. Dia terpaksa menjadi pemimpin dan sekarang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi timnya. Teman-temannya bertanya apa yang harus mereka lakukan dan berpikir ini adalah akhir bagi mereka. Berusaha menghibur kelompok, pemimpin itu berteriak agar semua orang bersatu dan mencari makanan. Dia menyarankan mereka bersembunyi dan menunggu kesempatan, tapi teman-temannya terlihat ketakutan. Pemimpin itu lalu bingung dan bertanya mengapa mereka terlihat ketakutan. Tiba-tiba, seekor beruang raksasa muncul di belakang anak laki-laki itu dan semua orang berpikir mereka akan menjadi mangsa. Di saat putus asa ini, sosok misterius muncul dengan aura merah. Leonard muncul dari mana-mana dan melompat untuk menyerang beruang yang mengancam para siswa. Beruang raksasa itu semakin marah, terkejut dengan serangan dari Leonard yang tiba-tiba. Dengan pukulan langsung, Leonard menghantam kepala binatang itu dengan sekuat tenaga. Melihat hal itu, pemimpin kelompok E terkejut mengenali orang yang menyelamatkan mereka. Dengan satu pukulan, Leonard menjatuhkan beruang itu yang kini pingsan. Kelompok siswa itu mengenali Leonard dan bertanya-tanya apakah dia adalah nomor 25. Dia berdiri di atas makhluk yang telah dikalahkannya, sementara para siswa menatapnya. Dengan senjatanya di tangan, Leonard menghadapi kelompok yang baru saja dia selamatkan dari bahaya. Pemimpin kelompok E dipenuhi amarah dan bertanya apa lagi yang ingin diambil dari mereka. Dia lalu berteriak bahwa beruang itu adalah persediaan makanan mereka untuk beberapa hari ke depan. Tanpa peduli, Leonard mendekat dan bertanya apakah semua orang di sana baik-baik saja. Pemimpin kelompok itu benar-benar bingung dengan pertanyaan tak terduga dari penyelamatnya. Dengan tenang, Leonard mengulangi bahwa dia hanya ingin tahu apakah mereka baik-baik saja. Anak laki-laki itu mengatakan dia tidak terluka dan Leonard berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dia menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk membantu karena situasi terlihat sangat berbahaya. Leonard mengatakan tujuannya adalah berlatih
dan bahwa dia bisa mendapatkan makanannya sendiri. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi sambil mengatakan dia akan memilih lawannya dengan hati-hati. Pemimpin itu memikirkan bagaimana anak laki-laki itu bisa menjadi nomor 25 begitu cepat. Dengan rasa syukur, dia mengakui bahwa kini dia berhutang budi pada Leonard. Berkat dia, pemimpin dan kelompoknya berhasil menghindari eliminasi dari latihan. Namun, pemuda itu mengatakan itu bukan niatnya dan melanjutkan perjalanannya melalui hutan. Tiba-tiba, para siswa mendengar suara aneh dari hutan dan waspada. Dari bayang-bayang, muncul makhluk raksasa dengan mata biru berkilau dan bulu biru. Serigala raksasa itu membawa gadis nomor 3 yang pingsan di mulutnya. Sementara kelompok itu panik, bocah berambut pirang itu dengan tenang memerintahkan binatang raksasa itu untuk duduk. Hewan itu langsung patuh dan meletakkan gadis itu di tanah tanpa melukainya. Pemimpin kelompok E terkejut melihat bahwa gadis itu adalah nomor 3 yang terkenal. Dia khawatir dengan kondisinya, tetapi tahu rencana gadis itu bisa menyelamatkannya. Meskipun tampak seperti anak anjing yang lucu, binatang itu tetap menakutkan bagi para siswa. Leonard menyadari lukanya parah dan memikirkan siapa yang melakukannya. Dia bertanya-tanya apakah itu monster atau mungkin William atau dua yang bertanggung jawab. Leonard menoleh ke kelompok dan bertanya apakah mereka tidak ingin dieliminasi. Dia lalu menawarkan beruang itu sebagai makanan sebagai ganti agar rencana mereka tidak diambil. Setelah kesepakatan dibuat, Leonard menasihati kelompok itu agar tidak terlalu terikat pada nomor mereka. Dia lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama serigala raksasanya. Sementara gadis pingsan, pemimpin kelompok E berpikir bahwa mungkin nomor 25 sebenarnya orang baik. Kemudian, gadis berambut biru itu terbangun di tempat tidur darurat di dalam gua. Dia bangun dengan bingung dan bertanya-tanya di mana dia berada dan bagaimana dia bisa sampai di sana. Wanita muda itu menyadari lengannya telah dibalut dan bertanya-tanya siapa yang merawatnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dan melihat Leonard di pintu masuk gua. Sebelum pemuda itu bisa berkata apa-apa, gadis itu menyerangnya dengan tendangan kuat di udara. Pemuda itu membela diri dari serangan itu dan berkata kakinya sepertinya baik-baik saja. Dengan marah, gadis berambut biru itu berteriak padanya untuk mengembalikan rencana miliknya segera. Leonard bingung karena dia tidak ingat mengambil rencana gadis itu. Dia lalu melihat dadanya dan menyadari bahwa dia mengambilnya secara tidak sengaja saat keributan. Gadis itu berlari ke arah Leonard untuk mengambil kembali rencana miliknya dengan paksa. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya, tetapi memperingatkan bahwa dia tidak akan menyerahkan rencananya. Leonard mengajaknya makan dan mengatakan bahwa dia tidak berniat mengambil apapun. Dia lalu menyuruhnya jangan malu karena ada banyak makanan untuk keduanya. Saat makan, pemuda itu menanyakan luka-luka gadis itu dan apa yang terjadi. Dia bertanya apakah dia bertemu monster, tetapi gadis muda itu menolaknya sambil mulutnya penuh. Dia mengungkapkan bahwa kelompoknya disergap tepat setelah mendirikan markas di hutan. Mereka kalah telak dan tidak punya kesempatan untuk benar-benar bertarung. Sebagai pemimpin, dia merasa malu karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Anak laki-laki itu berkata bahwa bertarung melawan jumlah yang banyak itu berbeda dan mereka kurang pengalaman. Dengan itu, dia mengatakan bahwa serangan mendahului dan penyergapan adalah cara untuk menang. Leonard lalu bertanya apakah orang William yang melukai lengannya. Gadis itu mengonfirmasi dan berkata dia berada di level yang sama sekali berbeda. Dia merasa kesal mengingat dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bertarung dengan benar dalam penyergapan itu. Gadis itu berkata tidak ada alasan untuk kelemahan pasukannya. Leonard tersenyum dan berpikir bahwa semangat bertarungnya tidak lenyap meski kalah. Anak laki-laki itu berpikir gadis muda itu memiliki potensi untuk menjadi pejuang hebat. Dia menganalisis situasi dan berkata bahwa jika terus seperti ini, pasukan lain akan segera tumbang. Gadis itu memikirkan untuk membentuk aliansi, tetapi Leonard berkata bahwa semangat tim pemenang lebih tinggi. Namun, Leonard tahu bahwa tim William pasti sudah bersiap menghadapi serangan mendadak. Mendengar itu, bocah itu berkata bahwa cara yang tepat adalah menyerang titik lemah mereka, dan gadis itu bertanya apa titik lemah itu. Leonard mengungkapkan bahwa strateginya adalah memfokuskan semua serangan hanya pada tim William. Dia menjelaskan bahwa seluruh tim berputar di sekitarnya seperti tiang penyangga, dan begitu tiang itu hancur, tim akan menjadi kacau balau. Tanpa pemimpin mereka,
Sisa kelompok menjadi gerombolan yang tidak terorganisir dan mudah dikalahkan. Gadis itu berkomentar bahwa dia ingin balas dendam terhadap pemimpin lawan, dan Leonard langsung mengonfirmasinya dengan tatapan yang teguh. Leonard meminta gadis itu untuk hanya mempercayainya. Gadis berambut biru itu terdiam sejenak, memikirkan usulannya, lalu dengan senyum, dia bertanya apakah dia harus mulai memanggilnya pemimpin regu. Di tempat lain, regu A berjalan melintasi hutan, dan pemimpin mereka mengeluh tentang keterlambatan. William mengatakan kepada temannya untuk tidak terburu-buru karena waktu ada di pihak mereka. Rekannya berkomentar bahwa hasil pertempuran akan segera terlihat. Tiba-tiba, pemimpin regu A merasakan kehadiran dan menjadi waspada. Dia mengangkat tangannya dan memerintahkan semua orang untuk berhenti dan bersiap bertempur. Seluruh kelompok segera berhenti berjalan dan mengambil posisi untuk pertempuran yang akan segera dimulai. Pemuda itu berkata bijak untuk mengetahui batas diri, tapi lebih baik menyerah. Lalu pemimpin itu berteriak agar musuhnya berhenti bersembunyi dan memperlihatkan diri. Aliansi itu muncul dari semak-semak dan salah satu terkejut karena mereka terdeteksi. Kelompok yang dipimpin Leonard berhadapan dengan regu A siap bertempur. Leonard berkata bahwa singa itu memiliki indera penciuman yang lebih tajam dari yang dia duga. Di samping William, seorang gadis tersenyum dan dia berkata bahwa mungkin itu hidung seekor anjing. Gadis itu berkata bahwa mereka yang berada di puncak dapat dengan mudah membaca pikiran mereka yang lebih lemah. Pemimpin musuh merasa kesal karena seseorang seperti Leonard berani menghalangi jalannya. Gadis itu menatapnya dengan senyuman jahat dan menyebutnya noda bagi keluarga Cardenas. Leonard bertanya apakah dia menikmati bersikap sombong dan membandingkannya dengan seekor burung merak. William merasa kesal dan mengatakan bahwa itu adalah harga diri, menyebut Leonard tidak kompeten. Penuh dengan amarah, dia menyerang dengan tebasan pedang yang kuat dan cepat. Tebasannya menghantam tanah dengan kekuatan penuh dan membuka kawah besar di tanah. Kemudian kedua regu menyerbu ke depan dan pertempuran besar akhirnya dimulai. Aliansi pun berkumpul dan menyerbu untuk menyerang regu A dengan segenap kekuatan mereka. Di sisi lain, pemimpin musuh bersiap dan memerintahkan semua orang untuk memperkuat pertahanan. Pada isyarat, kedua kelompok bertabrakan dan pertempuran besar dimulai di hutan. Pada saat itu, nomor 2 mengingat pertarungannya melawan pemimpin regu A. Dia mengingat bahwa serangannya begitu cepat dan berat hingga dia hampir tak bisa melihatnya. Gadis itu bertanya-tanya monster macam apa dia hingga memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan dengan bantuan seorang murid lain, mereka tak mampu menandingi lawan itu. William menghentikan serangan temannya hanya dengan satu tangan. Dengan nada mengejek, dia bertanya apakah trik-trik itu adalah segalanya yang bisa mereka lakukan. Lalu pemimpin kelompok A dengan mudah melemparkan pemuda itu ke udara dan menghabisinya dengan pukulan kuat yang langsung menyingkirkannya dari pertarungan. Memanfaatkan gangguan itu, nomor 2 melihat celah dan menyerang dari belakang. Dia mengira pemuda itu tidak akan bertahan, tapi pemuda itu sudah mengantisipasi gerakan ototnya. Tiba-tiba, gadis muda itu menyadari celah itu terlalu besar dan sadar itu adalah jebakan. Dia sudah menunggu momen ini sejak awal untuk mengejutkannya. Dengan putaran cepat, pemimpin regu A berbalik untuk menghalau serangan. Dia menggunakan kecepatan luar biasanya untuk mengejutkan gadis itu dan melancarkan pukulan. Pemuda itu mengatakan gadis itu lebih baik daripada nomor 4, tapi dia lambat menyadarinya. Dia menjelaskan bahwa matanya yang memprediksi gerakan tidak sempurna dan menyimpulkan bahwa gerakannya lambat, tidak seperti nomor 25. Flashback berakhir dengan William mengalahkan gadis itu dengan pukulan kuat. Sudah tergeletak di tanah, gadis itu mendengar pemuda itu berkata dia bukan lawan yang berat. Dia lalu menyuruh nomor 2 untuk mengakui kekalahannya karena tidak bisa menang. Dengan sikap sombong, pemimpin kelompok itu menyatakan dirinya sebagai pemenang latihan. Namun tiba-tiba, sebuah suara mengatakan itu kesimpulan yang terburu-buru, membuatnya terkejut. Kemudian Leonard muncul sambil menggendong salah satu temannya yang pingsan. William menjadi marah dan bertanya apa yang dilakukan Leonard di sana. Pemuda itu menjawab bahwa dia hanya datang untuk membalas budi atas apa yang mereka lakukan terhadap regunya. Dengan nada mengejek, pemimpin musuh itu tertawa dan berkata bahwa Leonard bahkan tidak punya regu saat ini. Leonard dengan tenang menjawab bahwa pada awalnya dia memang tidak punya regu. William bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Leonard dengan itu. Leonard menyuruhnya melihat dan sekelompok besar murid magang menyerbu ke medan pertempuran. Mereka adalah murid-murid tingkat bawah yang telah bersatu untuk melawan yang lebih kuat. Dengan itu, aliansi menyerang regu A dengan segenap kekuatan yang mereka
mereka miliki dan pertempuran semakin memanas. Salah satu dari mereka berteriak, ini adalah pemberontakan mereka yang disebut tak berguna. Di tempat lain, sekelompok orang merayakan karena mereka akan selamat dengan apa yang berhasil mereka dapatkan. Mereka semua mengangkat tangan dan mulai meneriakkan nama nomor 25, tetapi Leonard tiba-tiba muncul dan berkata maaf telah mengganggu perayaan mereka. Para pemuda terkejut dengan kedatangan tak terduga pemuda itu. Dan nomor 3, Leonard mengulurkan tangannya dan bertanya mengapa mereka tidak membentuk aliansi. Pemimpin kelompok itu menolak, mengatakan mereka lemah dan hanya akan menjadi beban. Leonard mengingatkan mereka bahwa dia sudah mengatakan agar mereka tidak terikat oleh angka yang mereka terima. Dia menjelaskan bahwa angka-angka itu hanyalah label karena latihan semua orang sama. Meski begitu, pemuda itu mengatakan itu tidak masuk akal karena mereka tidak sama dengan Leonard. Leonard mengatakan mereka juga mewarisi darah Cardenas dan potensi, dan melanjutkan dengan mengatakan kekuatan mereka sama, hanya beberapa yang memiliki ciri khusus. Lalu pemuda itu menggunakan nomor 3 sebagai contoh seseorang yang naik pangkat melalui kerja keras dan mengatakan hal itu juga berlaku padanya yang naik dari 381 menjadi 25. Namun, pemuda itu berteriak bahwa itu tak berguna karena mereka memiliki angka-angka ini karena tak mampu menang. Leonard membalas teriakan itu, mengatakan masalah mereka bukan hanya soal kekuatan. Dia mengatakan yang mereka kurang adalah keberanian dan tekad untuk percaya pada diri sendiri. Dengan itu, dia mengusulkan aliansi agar mereka semua bisa mengalahkan William bersama-sama. Kembali ke pertempuran, Regue menyerang dengan segenap tenaga untuk pertempuran penentu. Kelompok musuh terkejut melihat nomor 3 bertarung bersama yang lebih lemah. Gadis itu mengatakan dia pernah berhadapan dengannya sebelumnya dan bahwa dia menghentikan tendangannya dengan mudah. Dia juga berkomentar bahwa gerakan Leonard jauh lebih halus dan menyimpulkan dengan mengatakan dia tidak bersekutu dengan seseorang yang lemah, tapi dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Leonard mengatakan timnya dikalahkan oleh pasukan pemula. Melihat adegan itu, Leonard hanya tertawa melihat situasi lawan-lawannya. Dengan itu, nomor 2 menyerah dan meminta untuk bergabung dengan regu Leonard. Tak lama setelah itu, nomor 4 mengatakan dia akan melakukan hal yang sama dan menyerahkan diri. Pemuda itu berkata lebih baik menyerah daripada kalah dari seseorang yang dia benci. Pemimpin regu A menjadi sangat marah karena pengkhianatan sekutunya. Dia berteriak dan bertanya apakah mereka tidak punya harga diri sebagai anggota keluarga Cardenas. Leonard menyuruhnya berhenti bersikeras dan mengakui kekalahannya yang telak. Tetapi lawan itu menatap nomor 25 dengan tatapan kebencian murni. Lalu dia menantangnya untuk duel demi kemenangan semua orang di medan perang. Pemuda itu berteriak bahwa dia akan membuatnya mengerti perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Mendengar itu, Leonard tersenyum karena itulah niat aslinya sejak awal dan dia bersiap untuk pertarungan besar. Sambil memegang pedangnya dengan sangat erat dan tersenyum, dia memprovokasi lawannya dan menyuruhnya menyerang dengan segenap kekuatannya. Menyaksikan dari kejauhan, sekelompok orang berkata bahwa ini adalah pertarungan final sejati dari latihan ini. Mereka bertanya-tanya apakah William akan menang atau apakah bintang baru ini akan membalikan keadaan, dan bahwa mereka mungkin sedang menyaksikan kelahiran kapten baru. Saat kedua saling berhadapan, pertarungan pun dimulai dengan keduanya saling bertukar pukulan keras dengan kecepatan luar biasa. Leonard merasa serangan musuh itu sangat kuat dan memiliki daya hancur yang besar. Dia berpikir bahwa nomor 2 berhasil menahannya dengan baik karena hal itu pasti sangat melelahkan. Meski begitu, pemimpin regu itu terus melancarkan serangannya tanpa ragu sedikit pun. Pahlawan menyadari pukulan-pukulan itu kuat, tetapi gerakannya mudah diprediksi. Atas hal ini, dia mempersiapkan serangan dari sudut yang tak terduga, mengejutkan lawannya dari jarak jauh. Seorang pria berjanggut menyaksikan pertarungan itu dan berkata bahwa dia cukup terkejut. Dia bertanya-tanya apakah nomor 25 berhasil menguasai teknik lawannya dalam waktu sesingkat itu. Pria itu berpikir bahwa dia melakukan sesuatu yang bahkan nomor 2 pun tak mampu melakukannya. Dalam pertarungan, Leonard menyadari bahwa lawannya tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dia kemudian menemukan bahwa kemampuan William adalah psikokinesis dan kekuatan tak terlihat. Dengan ini, pertarungan di antara mereka semakin memanas dengan energi biru di mana-mana.
Keduanya terus bertukar pukulan dan pemimpin kelompok itu menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Leonard membela diri dari serangan lawannya dengan ketenangan dan konsentrasi yang luar biasa. Pemuda itu berpikir bahwa seorang murid biasa pasti akan menurunkan kewaspadaannya terhadap serangan yang mengkhianati itu. Dan pada saat itu, dia menggunakan psikonesis untuk mengisi lengannya dengan kekuatan. Itu adalah keterampilan yang melampaui akal sehat dan memungkinkan serangan yang sangat kuat. William terkejut bahwa pemula itu mampu melihat kekuatannya. Selanjutnya, keduanya bertabrakan pedang dalam serangan yang luar biasa kuat. Dengan ini, pemuda itu menyadari bahwa Leonard menyembunyikan kekuatan aslinya. Dengan ekspresi marah, dia bertanya mengapa Leonard menyembunyikan kekuatannya hingga saat ini. Leonard menjawab bahwa pedangnya akan memberikan jawaban yang dia cari. Kemudian lambang duk pedang muncul sebagai aura di sekitar Leonard. Lawannya tersenyum dan menerima tantangan untuk melihat siapa yang terkuat di antara mereka. Tiba-tiba, Leonard terkejut melihat serangan datang dari kejauhan. Dia menyadari lawannya dapat menekan psikonesis untuk serangan jarak jauh. Dengan pukulan yang kuat, William membuka kawah besar di tanah dan menantangnya untuk menunjukkan apa yang sebenarnya bisa dia lakukan untuk memenangkan duel ini. Kemudian, lawan bersiap menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus. Namun, Leonard berpikir bahwa dengan tubuhnya yang lemah, dia tidak boleh menarik terlalu banyak perhatian. Dia memegang pedangnya dan memikirkan apa yang bisa dilakukannya untuk memenangkan pertempuran ini. Dengan mata yang berkilau, Leonard berkonsentrasi untuk menggunakan teknik terbaiknya dan meluncurkan tebasan energi yang kuat melesat cepat menuju lawannya. Serangan Leonard bertabrakan dengan energi lawan dengan kekuatan penuh. Kembali ke pertarungan, William terkesan dengan kecepatan Leonard, maka dia melancarkan serangan yang jauh lebih kuat untuk mencoba mengenali lawannya. Pukulan itu menghantam pohon secara langsung dan menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa besar. Akibat ledakan tersebut, Leonard terlempar jauh namun berhasil mengembalikan keseimbangannya. Sambil menonton, gadis itu berkata bahwa kini dia mengerti mengapa dia tidak bisa melihat kekuatannya dengan jelas. Dia menjelaskan bahwa William menggunakan kekuatan yang membuat ciri khasnya tak terlihat. Seorang rekan berkomentar bahwa meski begitu, nomor 25 berhasil menghindar dari serangan-serangan, namun nomor 3 mengatakan dia bahkan tidak bisa mendekat, jadi itu bukan karena penakut. Nomor 4 tidak setuju dan mengatakan bahwa sebenarnya itu justru kebalikannya. Asisten itu memperhatikan bahwa Leonard perlahan-lahan mendekati musuhnya. Instruktur itu memastikan bahwa dia sedang memojokkan William tanpa disadari olehnya dan membandingkannya dengan predator yang memojokkan mangsanya dengan sangat tenang. Pemimpin kelompok itu akhirnya menyadari bahwa Leonard telah mendekatinya jaraknya. Tiba-tiba, Leonard muncul dan menyerangnya, membuat lawannya terkejut dengan taktiknya. Dengan tatapan tenang, Leonard berkata bahwa sang juara baru saja kalah dalam pertarungan. Kemudian, dia melancarkan serangan emas yang melemparkan lawannya terbang dengan kekuatan besar, terjatuh ke tanah dan terluka. Pemuda itu tak percaya dia dikalahkan olehnya. Dia menolak menerima kenyataan bahwa dia kalah dari seseorang yang statusnya jauh di bawahnya. Ledakan kekuatan yang dahsyat terlihat dari kejauhan, membuat semua burung ketakutan. Sangat terkejut, pemuda itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar kalah dalam pertarungan. Dia berpikir bahwa ini bukan sekedar kekalahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Tiba-tiba, pemuda itu mendapat penglihatan tentang akhir hidupnya yang akan datang setelah dia terjatuh. Leonard mengarahkan pedangnya ke leher lawannya dan menatapnya dengan senyuman. William yang benar-benar kalah hanya bisa tertawa pasrah. Pemuda itu mengakui kekalahannya kepada nomor 25, sementara rekan-rekannya menonton. Dengan berakhirnya duel, semua orang melihat bahwa Leonard adalah pemenang besar pertarungan itu. Instruktur terkejut dan berkata, itu adalah adegan yang sangat tak terduga. Leonard mengatakan dia merasa lebih baik sekarang dan berterima kasih kepada William atas segalanya. Tidak mengerti, pemuda itu bertanya apa yang dimaksud Leonard dengan itu. Dia mengingat didikan ketat ayahnya dan tekanan untuk menjadi yang terkuat, tetapi mengatakan bahwa semua tekanan itu akhirnya menghilang setelah kekalahan ini. Kemudian pemuda itu mengulurkan tangannya kepada lawannya dan berkata itu bukan masalah besar. Dengan senyum, dia berkata itu adalah pertarungan hebat di antara keduanya. Leonard merasa lega melihat sikap mantan lawannya. Dengan itu, mereka berjabat tangan, menunjukkan bahwa mereka kini saling menghormati. Di tempat lain, para instruktur tak percaya bahwa William benar-benar kalah. Menyaksikan dari kejauhan, dua siswa mengeluh bahwa mereka benar-benar kehabisan tenaga.
Sementara itu, pria berjanggut tersenyum dan berkata hasilnya tak terduga tapi sangat baik. Dengan berakhirnya pertarungan, latihan lapangan resmi usai dengan semua orang bahagia. Mantan peringkat 1 mengatakan dia terkejut dengan penampilan Regu E dan terkejut bahwa pemula itu bergabung dengan yang lemah untuk mengalahkan Regu A. Instruktur mengatakan bahwa nomor 25 memahami tujuan sebenarnya dari latihan tersebut. Dia mengatakan hasilnya tak terduga, namun sangat memuaskan bagi semua yang hadir. Pria itu meminta mereka menghubungi markas utama mengenai upacara kedewasaan. Kemudian, Leonard berpamitan kepada serigalanya karena dia akan berangkat keesokan harinya. Makhluk itu tampak sangat sedih mendengar kabar dari Leonard. Leonard bertanya dengan senyuman, apakah serigala itu sedih karena dia harus pergi. Di bawah sinar bulan purnama, dia mengatakan bahwa dia juga sedih, tetapi dia harus berangkat dalam perjalanannya. Dia meminta maaf karena harus meninggalkan sahabatnya yang hebat sendirian, tetapi dia berjanji akan menjadi lebih kuat dan pasti akan kembali menjemputnya. Serigala itu senang dengan janji tuannya dan tersenyum lebar. Leonard menyuruhnya untuk tetap kuat agar bisa menemaninya dalam perjalanannya di masa depan. Kemudian, serigala itu melolong ke arah bulan sambil menonton temannya pergi untuk berlatih. Di dalam kereta, Leonard dan rivalnya berada bersama rekan-rekan mereka. Pemimpin baru bertanya apa yang mereka lakukan di sana dan mengapa mereka bersama. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada perintah untuk naik, jadi mereka mengikuti pemimpin. Mantan nomor 4 mengatakan dia ingin berbicara dengan orang yang naik dari peringkat 381 menjadi 1. Pemuda itu kesal dengan rasa ingin tahu mereka dan bertanya apakah mereka mengira dia seorang cendekiawan, tapi dia mengatakan dia juga perlu memberitahu Leonard sesuatu yang penting. Nomor 3 mengatakan dia telah berubah dan dengan marah menyuruhnya diam. Dia memperingatkan bahwa mulai besok semua orang akan menerima pasokan berdasarkan peringkat mereka. Namun sebelum itu akan ada upacara pembangkitan darah untuk mereka semua. Gadis itu bertanya apa yang terjadi saat organ tersebut terbangun untuk pertempuran. Dijelaskan bahwa mereka akan dapat memanipulasi mana dengan jauh lebih bebas. Lalu ada pembicaraan tentang bergabung dengan Knight Order Naga Muda. Leonard berkomentar bahwa dia belum pernah mendengar tentang Knight Order Muda ini. Rivalnya menjelaskan bahwa itu adalah kelompok elit untuk melatih generasi baru. Leonard bertanya apakah organ-organ itu berbeda untuk setiap orang, dan dia mengonfirmasi hal itu serta mengatakan bahwa sebenarnya disebut nama Kororos dan bervariasi cukup banyak. Gadis berambut itu mengatakan bahwa darah Cardenas mengandung darah naga. Pemuda itu menjelaskan bahwa semakin sedikit inti semakin baik dan bahwa inti tunggal adalah yang terbaik. Dengan bangga dia mengatakan bahwa dia adalah pemegang satu inti tanpa ragu. Gadis itu berkata agar tidak menganggapnya serius karena hal itu hanya muncul sekali setiap 10 tahun. Leonard ingat pernah melakukan latihan serupa di kehidupan sebelumnya dengan elemen-elemen. Seorang rekan menjelaskan bahwa inti penta memiliki efisiensi latihan terburuk di antara semuanya dan bahwa untuk setiap inti tambahan, sumber daya yang dibutuhkan untuk latihan harus 2 kali lipat. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa dual core membutuhkan 4 kali lebih banyak sumber daya dan quintuple core membutuhkan 20 kali lebih banyak dari biasanya. Leonard bertanya-tanya apakah lawannya tidak mempelajari hal ini di kelas teori. Gadis itu berkata bahwa jika kamu kuat dalam pertarungan, kamu tidak membutuhkan teori apapun. Leonard bertanya-tanya apakah Pentacore tidak akan menjadi yang terkuat jika mereka melatih semuanya. Nomor 4 mengatakan bahwa secara teori memang begitu, tapi mendapatkan sumber dayanya mustahil. Yang lain berpendapat bahwa memiliki lebih banyak inti justru merugikan dan mereka puas dengan 3 inti. Namun kemudian terungkap bahwa Leonard sebenarnya memiliki Pentacore. Dia merasa dirinya menonjol karena alasan yang salah dan bukan karena garis keturunannya. Pemuda itu berdiri sendirian di sebuah aula besar yang sepi. Dengan tangan di kepala, dia berpikir bahwa dia tidak ingin hal-hal berakhir seperti ini. Tiba-tiba, mata pemuda itu bersinar dan dia bersiap untuk bertindak. Selanjutnya, dia bergerak dengan kecepatan luar biasa melintasi aula besar itu. Dari luar layar, sebuah suara berkata bahwa apa yang dilakukannya sangat mengesankan. Sebuah tangan dengan energi hijau berkata, senang melihat serangan seperti itu dari seseorang yang begitu muda. Kemudian, Komandan Fabian dari Knight Order Naga Muda muncul. Leonard memperkenalkan diri dan komandan itu mengakui prestasinya yang luar biasa. Fabian terkejut bahwa dia mencapai level ini tanpa menggunakan auranya sama sekali. Pemuda itu bertanya apakah seni bela diri tidak dibangun dengan hati dan tubuh dan mengatakan bahwa
aura tidak ada hubungannya dengan penyempurnaan seni bela diri. Mendengar itu, komandan tertawa terbahak-bahak dan meletakkan tangannya di bahunya. Dia mengatakan bahwa rumor-rumor itu tidak adil dan bahwa dia menyukai sikap pemuda itu. Fabian memperkenalkan dirinya sebagai Swordmaster dan berjanji sesuatu atas namanya. Dia menjamin Leonard akan menerima perlakuan terbaik karena statusnya yang istimewa. Rekan kerjanya mempertanyakan hal itu karena Leonard memiliki inti penta yang sangat langka. Namun, komandan berteriak marah bahwa jumlah inti tidak penting dan memerintahkan bawahannya bahwa jika ada bakat, mereka harus berinvestasi sepenuhnya. Dengan itu, Leonard menerima kantong ruang untuk digunakan kapanpun dia membutuhkannya. Fabian mengatakan bahwa sebagai bagian dari perlakuan tersebut, dia akan dapat memilih latihannya. Di belakang mereka, beberapa pintu mengarah ke lokasi latihan yang berbeda. Komandan mengatakan dia akan memberinya hak untuk memilih daripada memutuskan untuknya. Mendengar itu, Leonard bertanya lokasi mana yang memiliki sumber daya terbaik untuk levelnya. Fabian memuji pertanyaannya dan mengatakan bahwa seorang ahli bela diri tidak menghindari bahaya. Kemudian dia menunjuk ke sebuah pintu besar dan mengirimnya ke Pulau Kalabog. Peta menunjukkan bahwa ini adalah pulau terpencil dan paling berbahaya di seluruh kekaisaran. Tempat itu digambarkan sebagai hutan belantara yang liar, di mana bahkan para veteran pun menyerah. Selain itu, area tertentu begitu berbahaya hingga mirip wilayah musuh, dan seekor makhluk raksasa muncul untuk menunjukkan bahaya tempat tersebut. Leonard berterima kasih atas pertimbangannya dan bersiap memasuki portal. Dia berpikir bahwa latihan pentakor sulit karena tidak ada yang tahu metodenya, dan jika dia bisa mengumpulkan 5 elemen sekaligus, dia akan menjadi sangat kuat. Dengan senyum, dia melihat kesempatan untuk melampaui kehidupan masa lalunya melalui latihan ini. Dengan ransel sudah terpasang, Leonard memasuki portal menuju pulau tersebut. Setibanya di sana, cahaya terang membutakan matanya sejenak dan dia melindungi matanya. Dia menemukan dirinya di hutan lebat dan menyadari bahwa dia telah tiba di Kalabog. Saat mengamati tempat itu, suara misterius menyambutnya. Leonard terkejut oleh seorang pria yang muncul entah dari mana dan menanyainya tentang ketenarannya. Pria itu memegang bau pemuda itu dan mengulang pertanyaan, apakah dia adalah murid yang dikabarkan. Pemuda itu membungkuk sopan dan memperkenalkan diri kepada pria itu sebagai Leonard. Kenaik itu lalu memperkenalkan diri sebagai Bradley, manajer Kalabog dan kenaik senior. Kemudian Bradley memanggilnya dan bertanya apakah dia sudah bertemu dengan yang lain. Dia menjelaskan bahwa semua orang di sana adalah murid, tetapi Leonard harus menghormati para senior. Bradley juga memperingatkan bahwa ada aturan yang melarang para veteran mengganggu para pemula. Rencana pelatihan hanya setengah tahun perlindungan, dan setelah itu sisanya tergantung pada dirimu sendiri. Biasanya para veteran tidak akan repot-repot menyediakan tempat tinggal, tetapi dia akan memberikan tempat bagi pemuda itu. Dengan itu, Bradley menunjukkan sebuah kamar sederhana dan Leonard berterima kasih atas bantuannya. Tetapi Bradley memperingatkan bahwa untuk sisanya, Leonard harus bertahan hidup dengan menggunakan batu roh. Sambil tersenyum, sang kenaik bertanya apakah Leonard memiliki pertanyaan tentang pelatihan tersebut. Lalu, Leonard menanyakan perbedaan antara masa perlindungan dan masa pelatihan. Pria itu menjelaskan bahwa pada masa pertama dia mendukung segala hal, sedangkan pada masa kedua dia hanya melindungi dari serangan. Leonard menanyakan aturan pertempuran dan Bradley mengatakan bahwa membunuh dilarang. Akhirnya, dia meminta sang veteran untuk menilai sumber daya pelatihan yang diterimanya. Kenaik itu terkejut melihat 3000 batu roh dan 100 ramuan untuk setiap atribut. Dia berpikir bahwa bahkan garis keturunan utama pun tidak mendapat sebanyak itu dan bahwa komandan pasti menyukai pemuda itu. Leonard bertanya apa itu batu roh dan mengetahui bahwa itu adalah biji yang mengandung mana. Leonard menghitung bahwa dengan ini dia bisa mencapai tahap kelima dan bertanya apa itu. Bradley mengatakan akan menjelaskannya dan akan mengajarkannya cara mengidentifikasi tingkatan para kultivator. Dijelaskan bahwa ada 5 tingkatan utama dengan 10 tingkatan minor di dalamnya. Yang pertama adalah tingkatan penguatan tubuh, di mana mana digunakan untuk memperluas inti. Yang kedua adalah tingkatan kekuatan eksternal, di mana mana yang telah diperkuat berubah menjadi aura. Tingkat ketiga adalah transendensi yang menyempurnakan individualitas setiap pejuang. Tingkat keempat adalah tingkat dewa manusia, di mana pikiran melampaui batas dan memengaruhi dunia fisik. Di tingkat kelima, pejuang akhirnya melampaui kemanusiaan dan mencapai keilahian. Sebuah ilustrasi menunjukkan seorang pejuang di tingkat ilahi sedang bertarung melawan naga raksasa. Kenaik itu menjelaskan bahwa hanya leluhur Cardenas pertama yang berhasil mencapai tingkat ini.
Dia marah pada orang-orang bodoh yang mengatakan itu bohong karena Cardenas menyelamatkan semua orang. Setelah penjelasan selesai, Bradley mengatakan sudah waktunya untuk memulai latihan dengan serius. Dia menyuruh pemuda itu menggunakan sumber daya untuk mengasah atributnya dan memperluas intinya. Dengan senyum, veteran itu mengatakan ini hanyalah latihan sederhana menyerap energi dari batu-batu. Leonard mengambil sebuah batu dan bertanya-tanya apakah penyerapan akan sulit dengan begitu banyak mana di udara. Dengan tatapan tekad, Leonard bersiap memulai latihan kultivasinya. Kemudian, di bawah bulan purnama, Leonard menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Melihat tangannya yang penuh kekuatan, dia bertanya-tanya apakah seharusnya secepat ini. Bahkan bagi seseorang yang berpengalaman, Leonard menyadari dia telah mencapai tahap ketiga dalam hitungan jam dan akan mencapai tahap kelima dalam sehari. Karena kenangan masa lalunya, Leonard merasa latihan ini cukup mudah. Namun, untuk menghindari kecurigaan, dia memutuskan untuk berlatih secara terisolasi selama beberapa hari di pegunungan. Lalu dia teringat bahwa komandan para kenaik meyakini dia adalah jenius tanpa tandingan. Dengan senyum, dia memutuskan untuk menguasai teknik lamanya guna mempertahankan narasi jenius tersebut. Sementara itu, 3 murid lainnya mengamatinya dari balik pepohonan hutan. Salah satunya berkomentar bahwa sungguh mengesankan, sang pemula telah dikurung di sana selama 1,5 bulan. Seorang rekan berkata dia pasti berusaha mencapai tahap kelima untuk bertahan hidup di sini. Jadi, mereka memutuskan untuk pergi memancing karena tak punya waktu memikirkan sang pemula. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa jika mereka tidak menangkap apapun, mereka harus menggunakan batu roh mereka. Salah satu dari mereka mengeluh tentang perbandingan itu dan mengatakan mereka setidaknya harus berada di level orc. Adegan berfokus pada pintu kabin tempat Leonard berlatih dengan intens. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Leonard akhirnya keluar dari kabin dengan pakaian kotor. Dia bertanya-tanya apakah dia harus meminta pedang sungguhan kepada Bradley. Suara kenaik itu bergema, bertanya apakah pemuda itu benar-benar menginginkan pedang sungguhan. Leonard menjelaskan bahwa dia perlu terbiasa dengan senjata sungguhan, bukan yang terbuat dari kayu. Dalam pikirannya, Leonard membayangkan sang veteran menganggapnya sombong karena lebih kuat. Tiba-tiba, Leonard melepaskan kekuatannya dan menghancurkan beberapa batu di sekitar mereka. Kenaik veteran itu tampak terkesan dengan demonstrasi kekuatan Leonard. Dia berkomentar bahwa Leonard telah mencapai tahap ketiga Pentacore hanya dalam 1 bulan. Meski terkesan, pria itu mengatakan itu adalah laju pertumbuhan yang sangat luar biasa. Namun, dia memperingatkan muridnya agar tidak terbawa suasana dan melepaskan aura merah yang kuat. Leonard benar-benar terkejut oleh tekanan tersebut dan menyadari dia tidak bisa bergerak. Bradley menyuruhnya agar tidak panik dan melemparkan sebuah pedang kepada Leonard. Prajurit veteran itu memperingatkannya agar tidak melakukan hal yang gegabah dan Leonard berterima kasih atas bantuannya. Kemudian Bradley memperingatkan bahwa jika dia kehilangan senjata itu, dia harus menggantinya dengan batu. Leonard bertanya bagaimana jika pedang itu patah dan Bradley mengatakan dia akan membayarnya dengan batu juga. Dengan itu, Bradley mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan agar muridnya beruntung dalam latihannya. Kini, dengan pedang di tangan, Leonard menatap peta untuk menentukan tujuannya. Dia melihat sebuah tempat yang ditandai dengan tengkorak dan memutuskan untuk pergi ke sana guna menyelidikinya. Leonard kemudian menuju hutan sisa-sisa yang dipenuhi monster. Setibanya di hutan itu, tempat tersebut nampak sunyi dan tak bernyawa. Di antara banyak pohon kering, dia menemukan beberapa hobgoblin peringkat E yang tampak sangat lemah dan canggung. Salah satu makhluk itu mencium bau darah di udara dan menjadi waspada terhadap bahaya. Leonard muncul dan berkata bahwa tak peduli seberapa keras mereka bersembunyi, bahwa itu tak akan hilang. Dengan langkah mantap, Leonard maju ke arah monster-monster itu untuk pertempuran yang tak terelakkan. Dia menjanjikan akhir yang tanpa rasa sakit dan menyerang hobgoblin itu dengan kecepatan yang mengagumkan. Setelah dikalahkan, monster-monster itu menghilang dan meninggalkan batu roh. Leonard mengambil batu tersebut dan dijelaskan bahwa mereka melepaskan mana mereka ke dalamnya. Ketika mereka dieliminasi, dia menghitung bisa mendapatkan 100 batu sehari, tapi tidak mengharapkan lebih dari itu. Hutan ini adalah tempat tinggal monster-monster
monster lemah yang tereliminasi dari rantai makanan. Tiba-tiba, Leonard berhenti dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Dia mencium aroma yang berbeda di udara dan bertanya-tanya apakah itu kehadiran Agnul. Dengan tangan yang teguh memegang pedangnya, Leonard bersiap menghadapi musuh yang lebih kuat. Leonard menyadari makhluk itu bahkan tidak berusaha bersembunyi dan memperlakukannya seperti mangsa yang mudah. Dengan senyuman, Leonard mempersiapkan diri, menyadari bahwa dia diremehkan. Dengan mata yang berkilau, dia mengejek monster itu dan menantangnya bertarung tanpa rasa takut. Tiba-tiba, makhluk gesit muncul dari kegelapan dan menyerang Leonard. Monster itu ternyata adalah Nul raksasa, mengeram marah pada Leonard. Dengan pukulan kuat, Leonard melemparkan makhluk itu terbang yang berteriak kesakitan dan amarah. Dia memegang pedangnya erat dan bersiap menghadapi gerakan selanjutnya musuh. Leonard menatap tajam Nul yang tergeletak di tanah dan menyuruh anjing sialan itu berhenti berteriak. Meskipun terluka, makhluk itu menggeram pada Leonard, menunjukkan bahwa dia masih bisa bertarung. Leonard terkesan dengan kekuatan makhluk itu hanya dengan mengubah arah serangan. Jadi, dia memutuskan untuk menyerap kekuatan semua monster di sana untuk menjadi lebih kuat. Makhluk itu memamerkan otot-ototnya dan bersiap untuk serangan penuh tenaga. Leonard menyadari ini berbeda dari informasi yang dia miliki tentang Nul. Dijelaskan bahwa goblin biasa berevolusi menjadi hobgoblin peringkat E2 dan bahwa Nul biasa dianggap sebagai makhluk peringkat D1 dalam sistem. Leonard tahu bahwa evolusi monster biasanya berakhir setelah satu tahap, tetapi dia menyadari makhluk itu bahkan tampaknya bukan peringkat D2. Kemudian terungkap bahwa itu adalah Admul peringkat D3 yang jauh lebih kuat. Leonard dan makhluk itu saling berhadapan dan dia berkata akan menjalani sesi latihan yang bagus setelah sekian lama. Dengan raungan, monster itu melancarkan serangan brutal dengan energi biru ke arah Leonard. Leonard berkata dengan percaya diri bahwa serangan brutal seperti itu takkan pernah bisa mengenai dirinya dan dia dengan mudah menghindar dari serangan musuh. Dia membalas dengan tendangan kuat, namun pukulan itu tak banyak berpengaruh. Leonard terkejut dengan kekokohan tubuh monster tersebut yang bahkan memancarkan percikan api. Dengan marah, Agnol menyerang lagi menggunakan kapaknya yang diliputi aura merah. Pukulan itu begitu kuat hingga senjata makhluk itu terjebak di tanah. Leonard melihat kesempatan sempurna untuk menyerang saat kapak monster itu tertancap. Dia mencoba menebas dengan pedangnya, tetapi makhluk itu tampaknya tidak merasakan apa-apa. Leonard menyadari otot dan tulang musuhnya sangat tangguh, tetapi dia menemukan titik lemah yang tidak bisa dilindungi oleh monster itu. Dengan pukulan yang tepat, Leonard menghantam tenggorokan Agnol dengan kekuatan penuh. Setelah pertempuran, hutan kembali sunyi seiring kekalahan makhluk itu. Leonard terkejut melihat hasil pertarungan dan apa yang ditinggalkan monster itu. Dia menemukan batu roh kelas menengah yang bernilai 100 batu biasa. Leonard berpikir bahwa bertarung melawan makhluk seperti ini akan membuat energinya tumbuh lebih cepat. Kini dia mengerti mengapa para murid magang bahkan tak berani mendekati tempat itu. Di dalam kabinnya, cahaya terang menembus pintu kayu. Leonard bermeditasi, dikelilingi aura biru dan memusatkan energinya. Dia menyadari segalanya berjalan lancar karena dia telah mencapai tahap ke-10 dalam proses pengasahan. Dia berpikir bahwa jika inti penta mencapai tahap ke-10 dalam hitungan bulan, itu akan menjadi masalah. Di luar, salah satu veteran mulai khawatir dan menduga ada sesuatu yang terjadi pada pemula itu. Mereka berkomentar bahwa 3 bulan telah berlalu dan pemuda itu belum keluar sekalipun. Seorang rekan mengeluh dan bertanya apakah mereka benar-benar perlu memeriksa pemuda itu setiap hari. Pemimpin menjelaskan bahwa mereka harus menjadi veteran yang baik pertama yang membentuk ikatan. Dia mengatakan bahwa satu ikatan yang kuat lebih berharga daripada beberapa ikatan dengan keluarga yang lemah. Dan yang paling penting, dia adalah William. Bahkan komandan pun mengawasinya. Jadi, pemimpin itu mendorong rekan kerjanya, Hayden, dan menyuruhnya pergi menyapa pemuda itu dengan seember ikan. Hayden bertanya apakah pemuda itu masih hidup karena dia perlu makan. Tanpa jawaban, dia mengintip dan bertanya-tanya apakah pemuda itu sudah pergi karena tidak ada suara. Di dalam, Leonard menyadari bahwa mereka adalah veteran yang baik dan hanya memeriksanya. Dia berpikir dia berhasil melatih wajah pria yang mencoba mengintip melalui celah. Veteran itu berpikir bahwa hasil Leonard akan menarik perhatian, tapi miliknya tidak. Jadi, Leonard memutuskan untuk mencoba teknik lama yang belum pernah dia gunakan dalam waktu lama. Dengan tangan di wajahnya, Leonard mulai berkonsentrasi untuk memulai transformasinya. Dia menggunakan seni pemanfaatan terbalik untuk memanipulasi
memanipulasi otot wajahnya dan menyamar. Dengan teknik itu, Leonard mulai mengubah wajah dan penampilannya secara total. Leonard menyesal harus menggunakan kekuatannya untuk bersembunyi dari para murid lainnya. Setelah berubah, dia memutuskan untuk menyamar sebagai Hayden agar tidak terdeteksi. Setelah sepenuhnya berubah, dia berkata akan merawat wajah itu dengan baik untuk sementara waktu. 3 bulan kemudian, Leonard berada di rawa Gunung Tulang. Dia memikirkan aturan bertahan hidup terpenting yang dia pelajari sejauh ini. Aturan tersebut adalah tidak ada orang lain di sekitar dan setiap makhluk yang dia temui memiliki racun serta bisa bersembunyi. Jadi dia harus bergerak dengan sangat hati-hati. Jika dia lengah, dia akan dimangsa oleh manusia kadal yang bersembunyi di rawa. Dia tahu monster-monster itu berlepar laut dan menyerang secara berkelompok untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dengan kaki yang kokoh di atas batang kayu, Leonard bersiap melompat dan menyerang makhluk tersebut. Lalu dia melompat ke arah monster itu yang mengaum dengan marah saat melihatnya mendekat. Dengan pukulan yang kuat dan tepat, Leonard menghantam kepala makhluk itu dengan sekuat tenaga. Setelah pertempuran, Leonard berdiri di atas monster yang telah dikalahkan sambil memegang pedangnya. Dia menyadari bahwa dia telah membuat banyak kebisingan dan akhirnya membangunkan bos rawa. Dengan itu, seekor makhluk raksasa muncul dari air dengan tongkat besar di tangannya. Monster itu mengaum dengan marah dan bersiap menyerang Leonard dengan segenap kekuatannya. Namun, Leonard menyadari bahwa meskipun gerakannya cepat, gerakan bos itu sederhana. Dia berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan seseorang yang tidak terlatih dan mengalahkannya. Setelah pertempuran, bos itu meninggalkan sebuah batu roh yang sangat besar dan berwarna-warni. Leonard sudah memiliki 1200 batu dan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Jumlah mana dalam batu-batu itu lebih dari cukup untuk tahap berikutnya. Dia berpikir bahwa menembus batas di pulau ini akan sulit disembunyikan. Dengan kekuatannya yang tumbuh begitu pesat, dia khawatir bagaimana dia akan menjaga rahasia itu. Jadi, Leonard mulai berjalan melintasi hutan mencari tempat yang aman. Dia membutuhkan tempat untuk meledakkan mana dan berlindung dari bahaya. Dengan mata yang fokus, dia melanjutkan pencariannya untuk tempat latihan yang terpencil. Tiba-tiba, dia menemukan ladang tanaman herbal yang bercahaya dan seseorang yang merawatnya. Leonard terkejut melihat begitu banyak tanaman herbal dengan daya serap yang lebih besar daripada batu-batu itu. Dia bertanya-tanya apakah penjaga gua Sekol Troll yang merawat tanaman-tanaman itu. Makhluk bertaring besar itu tumbuh besar saat merasakan kehadiran penyusup di dekatnya. Duduk di atas batu, Leonard menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Kemudian troll itu berdiri dan melepaskan aura hijau yang kuat yang menakutkan siapapun. Tiba-tiba, seorang Iantrop muncul dan berhadapan dengan troll dalam konfrontasi yang tegang dan sengit. Dengan aura kekuatan, kedua monster itu menyerang satu sama lain dengan segenap tenaga yang mereka miliki. Leonard menyaksikan adegan itu dan bertanya-tanya apakah ini perselisihan wilayah. Dia terkejut melihat bahwa monster-monster itu mampu memanfaatkan kekuatan alam dalam pertarungan. Troll itu memanipulasi tanah dan bebatuan, sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh Leonard. Namun, Iantrop menghindari dari semua serangan dengan kecepatan kilat. Pertarungan antara kedua makhluk itu berlanjut dengan pertukaran serangan yang sangat intens. Keduanya mengaum satu sama lain saat kekuatan mereka bertabrakan dengan kekuatan penuh. Leonard menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan mudah diselesaikan. Bersembunyi, dia memutuskan untuk menunggu hingga pertarungan berakhir agar bisa bertindak dengan aman. Dia melihat kesempatan untuk menjelajahi gua saat kedua monster itu sibuk. Dia berpikir bahwa jika ada troll yang kuat menjaga tempat ini, pasti ada harta karun yang luar biasa di dalamnya. Setelah masuk, dia menyadari bahwa dia tidak lagi mendengar apapun dari luar dan tempat itu sempurna untuk berlatih. Leonard bertanya-tanya apa tempat ini saat dia melihat sesuatu yang mengesankan. Dia kemudian berhadapan langsung dengan pohon emas raksasa yang bersinar terang. Leonard melihat ramuan spiritual dan bertanya-tanya apakah troll itu menanamnya di sana. Namun, dia merasa aneh karena tidak merasakan energi tanaman itu dari luar gua. Dengan itu, Leonard mengulurkan tangannya dan menggunakan mananya untuk mendeteksi apa yang terjadi. Energinya kemudian menabrak penghalang bermotif sarang lebah
rebah yang melindungi area tersebut. Dengan senyuman, dia menyadari bahwa penghalang itulah yang melindungi seluruh tempat itu. Leonard memandang pohon emas itu dan merasa semuanya aneh. Bertanya-tanya apa itu. Dia menyentuh salah satu daunnya dan berkata bahwa dia pernah mendengar tentang ramuan, tapi belum pernah melihat pohon seperti ini. Leonard yakin pohon itu bermutu tinggi dan troll itu bahkan tidak tahu apa yang sedang dijaganya. Dia lalu memutuskan ingin menggunakan kekuatan tempat itu untuk akhirnya berevolusi. Namun tiba-tiba Leonard merasakan kehadiran dan menyadari ada teman di dalam gua. Pada saat itu, energi biru dilemparkan dengan cepat ke arah makhluk raksasa itu. Leonard menghindar dan menyadari dia tidak menyadari monster itu karena penghalang mana dan suara. Untungnya bagi Leonard, makhluk tersebut tampaknya sangat kesal karena sesuatu. Selain itu, lukanya dari pertempuran sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Dengan marah, troll itu menghantam tanah dan melemparkan beberapa potongan batu ke arah Leonard. Leonard melompat dengan lincah untuk menghindari dari serangan kuat makhluk itu. Batu-batu itu menghalangi pintu gua dan dia menyadari bahwa monster itu ingin menjebaknya. Dengan senyuman sinis, Leonard melepaskan aura birunya, bersiap untuk bertarung. Dia berkata itu tidak masalah baginya dan dia menerima tantangan makhluk raksasa itu. Dengan pintu gua kini tertutup, tak ada jalan keluar baginya. Dari luar, terlihat bahwa lorong itu sepenuhnya tertutup oleh batu-batu. Kembali ke pertarungan, Leonard menyadari makhluk itu semakin cepat. Setelah beberapa serangan, monster itu mulai melemparkan lebih banyak batu dengan cara yang sembrono dan liar. Leonard menghindari dari batu raksasa dan tahu bahwa satu pukulan saja akan mematikan baginya. Dia mengayunkan pedangnya dan menyadari lawannya jauh lebih cerdas daripada yang terlihat. Dengan tatapan fokus, dia memutuskan bahwa dalam kasus ini, dia harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Leonard menerjang ke depan dengan pedangnya yang berkilau biru dan hitam untuk serangan terakhir. Dia lalu menyatakan bahwa dia akan mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan yang menentukan. Namun tiba-tiba, Lyanthrop muncul dan menghentikan serangan itu, memanggil troll bernama Garu. Leonard terkejut karena pedangnya dihentikan oleh monster lain yang tiba. Leonard menyadari bahwa troll itu dilindungi oleh tanah dan batu-batu di sekitarnya. Pada saat itu, troll melepaskan aura api dan bersiap untuk menyerang balik. Dengan pukulan ke tanah, makhluk itu meluncurkan gelombang api ke arah pemuda itu. Tinju monster yang diliputi api itu menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Leonard melompat mundur dan menyadari mengapa Lyanthrop dikalahkan sebelumnya. Dia menyadari bahwa troll itu adalah pengguna dua elemen sejak awal. Dengan mata merah, makhluk itu menatap Leonard dengan amarah yang besar dan mengeluarkan raungan. Monster itu menyerang dan Leonard menyadari bahwa menjaga jarak tidak akan menyelesaikan masalah. Dia berlari melintasi gua dan berpikir dia akan meleleh jika menyentuh api-api itu. Leonard kemudian memutuskan bahwa dia perlu menemukan celah untuk serangan yang tepat. Dengan itu, dia menggunakan teknik yang mirip dengan pelukan naga untuk melontarkan dirinya. Melihat troll itu melangkah maju, Leonard melihat kesempatan yang sempurna untuk menyerang. Dalam sekejap mata, Leonard melesat dengan kecepatan tinggi menuju musuhnya. Dia berhasil mendekati monster itu cukup dekat untuk menyerang tubuhnya. Saat pukulan itu mendarat, Leonard merasakan sensasi yang nostalgia dan akrab. Dengan tubuhnya yang tertusuk, troll itu tampak kalah dan Leonard berkata bahwa ini adalah akhir. Makhluk itu terlempar ke belakang oleh kekuatan benturan pukulan yang dahsyat. Leonard juga terlempar oleh serangannya sendiri dan terbang melintasi gua. Dia kemudian mendarat dengan selamat di dekat monster itu yang sedang jatuh dengan lemah. Dengan gerakan cepat, Leonard menancapkan pedang mananya ke dada troll. Energi pedang itu menembus tubuh monster dan keluar dari mulutnya. Dia yakin pertarungan telah berakhir karena dia telah menembus dada musuhnya. Namun tiba-tiba, Leonard menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat cahaya aneh keluar dari luka di dada troll. Dari dalam tubuh monster itu muncul sebuah batu roh raksasa berwarna pink. Tanpa peringatan, batu roh itu meledak dalam ledakan cahaya dan energi yang dahsyat. Ledakan batu roh itu menyebar ke seluruh gua dengan kekuatan penuh. Dengan itu, gelombang api dan asap melahap segala sesuatu di sekitarnya dalam hitungan detik. Leonard tahu bahwa jika dia terjebak dalam ledakan itu, dia tidak akan bisa selamat. Dia kemudian terlempar dengan keras oleh gelombang kejut yang menghampirinya. Dengan itu, Leonard akhirnya menabrak punggungnya dengan keras ke pohon emas. Terluka, dia berpikir benturan itu mungkin telah mematahkan semua tulang di tubuhnya. Dia tahu bahwa dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh gua akan terbakar. Dan karena penghalang di pintu masuk,
dia tak bisa mengharapkan bantuan apapun. Leonard lalu memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan bertahan hidup. Dia mendengar bahwa setelah berevolusi, tubuh akan pulih dan tak ada lagi waktu untuk ragu. Dengan tekad bulat, Leonard memutuskan akan menggunakan batu-batu itu untuk menyembuhkan dirinya sepenuhnya. Dia merasakan mana dari batu roh memasuki organ-organ yang terluka, maka 1500 batu roh mulai menyembuhkan lukanya dari dalam. Namun Leonard menyadari bahwa batu-batu itu saja tak cukup untuk menyelamatkannya. Jadi dia memutuskan perlu menyerap semua tumbuhan spiritual di tempat itu. Tanpa ragu, Leonard mulai memakan tumbuhan-tumbuhan itu untuk memperkuat dirinya. Setelah persiapan selesai, mananya mulai tumbuh dengan liar. Pentakornya mulai berputar sekaligus dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat itu, dia merasa bahwa seluruh energinya menjadi satu. Dia merasa seolah-olah hati baru sedang terlahir di dalam dadanya. Dengan ini, tubuh dan mananya pulih dan dia mencapai tingkat kekuatan baru. Namun, energi itu tidak berhenti dan melampaui batas yang dapat ditangani oleh tubuh manusia. Energi terus mengalir dan dia merasa terhubung dengan pohon emas, mana inti pentanya telah terintegrasi dan dia melompat ke tahap ketiga. Dia berpikir bahwa para seniornya telah terjebak di tahap kedua selama bertahun-tahun. Luka-lukanya telah sembuh dan aliran mana di tubuhnya menjadi lebih cepat. Leonard tak percaya bahwa menembus batas membuatnya tumbuh begitu pesat. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa selamat dari ledakan dahsyat di ruangan tertutup. Dengan itu, Leonard menyadari sesuatu yang belum pernah dia lihat di pohon emas sebelumnya. Tergantung di sebuah dahan, dia menemukan sebuah bola kecil yang bersinar terang. Dia memegang bola itu dan berkata bahwa cahaya terang itu hanya meninggalkan satu buah. Energi spiritual benda itu pasti melindunginya dari ledakan api. Leonard memegang buah biru itu dan merasa benda itu terasa alami di tangannya. Dia bertanya-tanya apakah benda itu berhasil menyerap semua mana yang dilepaskan sebelumnya. Leonard memutuskan untuk menanam benihnya karena benda itu telah menyelamatkan nyawanya. Dengan pemikiran ini, dia mulai berlari untuk akhirnya keluar dari tempat itu. Leonard tahu dia harus segera kembali agar tidak menimbulkan kecurigaan. Menggunakan kekuatan barunya, dia menghancurkan batu-batu yang menghalangi pintu keluar gua. Dia kemudian melompat keluar dari gua dengan kecepatan tinggi dan kekuatan besar. Leonard menyadari bahwa dia sedikit berlebihan karena menjadi terlalu kuat. Dari kejauhan, dia melihat pondoknya dan berharap tidak terlalu menarik perhatian. Dia tiba tepat waktu mengenakan mantel yang terbuat dari kulit monster. Leonard merasa menjelaskan penampilannya akan menjadi masalah dan memutuskan untuk merapikan diri. Dia lalu melihat para veteran mendekat karena dia telah berlatih bersama mereka selama 3 bulan. Salah satu veteran menunjuk dan berkata bahwa pintu pondok si pemula terbuka. Seorang senior bernama Anne memperkenalkan diri dan menyuruh Leonard memanggilnya veteran. Leonard kembali ke wujud aslinya dan memperkenalkan diri kepada kelompok itu sebagai Leonard, lalu mengatakan bahwa kemampuannya dalam ilmu pedang telah mandek dan mengajaknya untuk bertanding latihan sebentar. Leonard menerima tantangan itu, membuat sang senior sedikit terkejut. Veteran itu lalu menyuruhnya mengikuti karena dia akan menunjukkan apa artinya menjadi seorang knight. Dengan tatapan percaya diri, dia merasa kini dia memiliki keunggulan dalam situasi ini. Tiba-tiba, ada mendapati dirinya melayang di udara dan bertanya-tanya mengapa dia melayang. Selanjutnya, seorang veteran lain bernama Gail juga dikalahkan dan menyerah di tanah. Kemudian, benturan keras terjadi antara dua pedang kayu dalam sesi latihan. Veteran terakhir kini berhadapan dengan Leonard dalam pertarungan pedang yang sangat intens. Senior itu menjadi kesal dan bertanya-tanya bagaimana seorang pemula bisa memiliki tingkat keterampilan seperti ini dengan wajah berkeringat. Dia tampaknya berada dalam situasi yang sangat rumit dalam pertarungan. Keduanya lalu bertabrakan lagi dengan senjata kayu mereka dengan kekuatan penuh. Veteran itu menggunakan aura apinya untuk meningkatkan kekuatan pedang kayunya. Senjatanya dilalap api dan dia bersiap untuk serangan berikutnya. Seorang veteran berteriak pada Hayden karena menggunakan mana dan Leonard menjadi ketakutan. Rekan-rekannya berlari mendekat dan bertanya apakah Leonard baik-baik saja, tapi dia menjawab bahwa tangannya terluka. Pemuda itu meminta maaf dan mengatakan dia menggunakan teknik pertahanan secara naluriah.
Dengan tangan berdarah, dia menyadari bahwa bahkan memblokir pedang dengan manapun menyebabkan kerusakan. Dengan senyum, Leonard menyadari bahwa keahlian pedang bukanlah segalanya di dunia ini. Veteran itu bertanya mengapa dia tidak marah, dan pemuda itu menjawab bahwa dia masih banyak yang harus dipelajari. Dia memegang pedang kayu dan mengatakan dia menantikan sesi-sesi berikutnya. Dengan senyum, dia mengarahkan senjatanya dan berkata, latihan bersama mereka pasti akan seru. Para veteran menjadi bersemangat dan Anne mengundangnya untuk datang ke camp mereka setiap hari. Malam itu, seseorang mengetuk pintu camp Leonard. Orang itu sudah mengenakan armor dan mengatakan bahwa sesi malam ini batalkan. Leonard bertanya apa yang terjadi dan menyadari perlengkapan mereka berbeda. Veteran itu menjelaskan bahwa terjadi ledakan di rawa Gunung Tulang. Dia melanjutkan bahwa seekor Lenthrop dan troll terlibat sekitar wilayah itu. Saat itu, sisa-sisa dua monster yang bertarung hingga akhir ditampilkan. Karena hal ini, para Knight dikirim keluar karena monster-monster lemah menyerbu tempat tersebut. Dia mengatakan mereka akan membersihkan kekacauan itu sebagai bagian dari latihan mereka dan menyuruh pemuda itu beristirahat. Namun sebelum pergi, veteran itu mengatakan dia punya sesuatu untuk pendatang baru. Dia melemparkan 5 pedang ke tanah dan mengatakan pemuda itu pasti sudah memecahkan banyak pedang saat berlatih. Leonard mengucapkan terima kasih padanya dan meminta agar tidak dilupakan saat dia menjadi terkenal. Saat dia berjalan pergi, veteran itu menyuruhnya berhati-hati karena sebagian besar Knight sedang keluar. Leonard mengucapkan terima kasih dan berpikir keributan itu pasti besar hingga menggerakkan seluruh pasukan Knight. Dia lalu menyadari ini adalah kesempatan sempurna karena perhatian semua orang telah teralihkan. Dengan mengenakan tudung, dia berpikir bisa bergerak lebih berani sekarang karena dia sendirian. Leonard tahu bahwa jika dia muncul sebagai Leonard, hal itu akan menimbulkan gelombang kebingungan baru. Karena itu, dia memutuskan menggunakan kulit Lenthrop untuk menyamar dan tidak terdeteksi. Dengan semua orang berada di tempat yang sama, dia bisa bergerak bebas dan melihat peluang unik. Dia menuju sisi lain lapangan latihan dan berkata sudah waktunya menjelajahi. Leonard berjalan melintasi pesawat dan menyadari bahwa tempat itu sangat sunyi dan aneh. Dia merasakan tatapan penuh amarah, tetapi bertanya-tanya mengapa musuh tidak menyerangnya. Leonard tidak tahu apakah mereka berhati-hati atau penakut, tetapi ini hanya membuang-buang waktu. Tiba-tiba, makhluk raksasa muncul dari langit dan melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Makhluk itu ternyata adalah bir tua dan terbang menuju Leonard dengan sekuat tenaga. Dengan tatapan tenang, dia mengenali monster itu dan memanggil penantang pertamanya. Leonard berkata bahwa makhluk sekelas ini sangat cocok untuk menguji kemampuannya. Di tempat lain, sebuah suara mengatakan bahwa mereka akhirnya tiba di Pulau Kalibos. Sekelompok pria bertudung menyadari bahwa dua rekan mereka telah hilang. Mereka terjatuh ke laut dan salah satu pria itu berduka atas rekannya yang bernama Kurgis. Pemimpin kelompok itu adalah bayangan kelima Kurgis dan tampak sangat kesal dengan hal ini. Dia memerintahkan semua orang untuk menyelesaikan misi dan tidak membiarkan kematian mereka sia-sia. Misi tersebut adalah menangkap murid Cardenas untuk mengungkap rahasia darah mereka. Mereka diperintahkan untuk tidak menunjukkan belas kasihan karena Cardenas adalah akar dari segala kejahatan. Adegan berpindah ke dataran tandus di mana kelompok tersebut mencari target. Salah satu Knight bayangan beralih melintasi gurun dengan kecepatan tinggi untuk misi tersebut. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia terpisah dari kelompoknya selama pencarian target. Knight itu mengeluh tentang banyaknya monster di pulau itu. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan makhluk-makhluk Cardenas di tempat seperti ini. Namun, dia menyadari bahwa sejak dia memasuki dataran itu, tidak ada lagi monster kuat yang muncul. Peta menunjukkan bahwa monster terkuat berada di tengah yang sangat aneh. Tiba-tiba, dia menemukan seekor beruang tua dan berkata dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Dengan pedang di tangan, Knight itu menyerang monster tersebut untuk bertarung. Namun saat mendekat, dia menyadari makhluk itu sudah tergeletak tak berdaya di tanah. Dengan kakinya menginjak monster itu, dia bertanya-tanya siapa lagi yang mungkin ada di tempat ini. Sangat bingung, Knight bayangan itu melihat sekeliling mencari jawaban. Lalu dia melihat lebih banyak makhluk yang sudah dikalahkan dan terkejut dengan keahlian sang petarung. Tiba-tiba, sebuah batu dilemparkan dengan kecepatan tinggi ke arah Knight itu. Dia berhasil melindungi diri dengan pedangnya dan berteriak, menanyakan siapa yang ada di sana. Tepat saat itu, Leonard muncul dan berkata bahwa itu sebenarnya kalimatnya. Shadow Knight terkejut melihat pemuda itu muncul tiba-tiba di gurun. Leonard menatap pria
itu dan bertanya siapa dia sebenarnya dengan tatapan serius. Lalu Leonard berkata jika dia tidak mau bicara, dia akan menemukannya sendiri. Kenaik itu mencoba menjawab, tapi suaranya tak keluar dan dia menjadi putus asa. Dengan marah, dia menggenggam pedangnya dan membungkuskan dengan aura api yang kuat. Dia lalu menerjang ke depan dan menyerang pemuda itu dengan pukulan penuh kekuatan dan kebencian. Leonard menyadari bahwa bila pedang itu dipenuhi amarah dan lawannya tidak akan mundur, dengan aura birunya sendiri, Leonard dengan mudah menangkis serangan itu. Kenaik itu tidak percaya bahwa pukulan kuatnya diblokir oleh seorang anak muda. Pria itu lalu melesat maju untuk melanjutkan serangannya yang cepat. Tiba-tiba, kenaik lain muncul dan menyerang Leonard secara bersamaan. Dengan itu, pertarungan besar pun dimulai dengan kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Leonard menyadari pukulan itu hanya menyentuh permukaan dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang menghalanginya. Tiba-tiba, dia melepaskan aura berbentuk ular emas untuk membalas serangan. Leonard berpikir dia tidak ingin menggunakan teknik ini, tapi kini dia tak punya pilihan lain. Dia mengatakan teknik musuh licik dan berbahaya seperti ular berbisa. Namun, dia mengkritik lawannya, mengatakan jalur pedangnya terlalu jelas. Dengan senyum, dia bertanya apakah kenaik itu hanya pernah menghadapi musuh-musuh lemah. Shadow kenaik menjadi tegang dan mulai berkeringat karena tekanan pertarungan. Tiba-tiba, Leonard mendapati dirinya terjebak oleh rantai mana ungu dari segala arah. Kenaik itu merasa kasihan padanya, tetapi terkejut melihatnya menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dia tak percaya Leonard baru saja membuang senjatanya di tengah pertarungan seperti itu. Shadow kenaik bertanya-tanya mengapa Leonard melakukan hal yang begitu nekat. Leonard mengejeknya, bertanya apakah dia mengira dia akan tak berdaya tanpa senjatanya. Dengan pukulan yang kuat, Leonard menghancurkan semua rantai mana sekaligus. Kenaik itu bertanya-tanya apakah pemuda itu telah membangkitkan kekuatan darah terkutuknya. Adegan berubah menjadi malam dan bulan purnama bersinar terang di langit gelap. Kini, di malam hari, seorang berjalan perlahan melintasi hutan dengan langkah yang sunyi. Itu adalah Leonard yang bertanya kepada Shadow Kenaik apakah dia memahami situasi ini. Dengan marah, Shadow Kenaik itu berteriak dan menyebut Leonard sebagai pengecut. Kenaik itu berteriak penuh amarah, menyebut Leonard sebagai iblis kotor dari keluarga Cardenas. Leonard sedikit bingung melihat kemarahan dan teriakan Shadow Kenaik. Dia menunjuk senjata musuh dan menyebutnya bodoh karena menggunakan artefak sihir. Shadow Kenaik berteriak bahwa tidak ada yang namanya pertarungan kotor melawan seseorang dari keluarga Cardenas. Dengan itu, Leonard meninju wajah Kenaik yang terlihat sangat terkejut. Dengan wajah yang bengkak, pria itu berteriak dan menyuruh Leonard untuk segera menghabisinya saja. Leonard berkata nyawanya ada di tangannya dan dia tak berhak meminta apapun. Kenaik itu menolak bicara dan menyebutnya penjahat yang mewarisi darah kotor. Leonard bertanya apakah dia berbicara tentang garis keturunan keluarga Cardenas. Pria itu berkata dia tak bisa menyangkal dosa-dosa yang mengalir dalam darahnya. Dia mengungkapkan bahwa Cardenas bukanlah manusia dan dianggap sebagai makhluk terkutuk. Dengan senyuman, Leonard berkata bahwa Kenaik itu tahu banyak hal menarik. Lalu pria itu berteriak dan bertanya apa rahasia besar garis keturunan Cardenas dan mengapa tidak ada cabang keluarga di luar negeri jika mereka tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Leonard menjadi termenung dengan ekspresi sedih di wajahnya. Leonard bertanya apakah kekuatan Cardenas begitu diidamkan hingga mereka rela menculik seseorang. Dia berkata bahwa meskipun mereka menemukan rahasia itu, tidak ada yang akan berubah bagi orang-orang di perbatasan. Lalu Leonard menatapnya dan bertanya apakah dia bisa menghadapi leluhurnya seperti ini. Kenaik itu marah karena provokasi itu dan berteriak pada pemuda itu agar tidak sombong. Dengan tenang, Leonard mengungkapkan bahwa Kenaik itu berasal dari kerajaan Chryses, membuatnya terkejut. Dia berkata bahwa ketika pikiran sedang kacau, bahkan hal yang jelas pun mudah dilupakan. Shadow Kenaik benar-benar terkejut dengan pengungkapan Leonard. Leonard berkata bahwa sebelum dia meninggal, pria itu akan mengaku segala yang dia ketahui kepadanya. Dijelaskan bahwa Chryses adalah kerajaan kecil di bagian barat benua. Tempat itu dikenal sebagai tanah suci Kenaik beberapa abad yang lalu, tetapi segalanya berubah ketika keluarga Cardenas akhirnya muncul di peta. Kenaik Chryses dikalahkan dan kerajaan itu dilupakan oleh dunia. Leonard bertanya apakah mereka menyerang Cardenas untuk mengembalikan ketenaran yang hilang. Dia menduga mereka berusaha mengungkap rahasia garis keturunannya dan menjadi tertarik. Namun, masalah terbesar adalah para pejuang tingkat transenden telah tiba di pulau itu. Dengan ini, Leonard
Leonard memutuskan dia perlu memberitahu Tuan Bradley tentang situasi tersebut. Kemudian, energi biru yang kuat menyelimuti pedangnya, bersiap untuk menyerang. Dia mengatakan musuhnya adalah Shadow Knight Kerajaan Chryses dan mempersiapkan diri. Leonard berpikir situasi ini terlalu berat untuk ditangani para murid sendirian. Dia bertanya kepada musuh apakah dia menyebut dirinya sebagai Shadow ke-13 dan menyerangnya. Setelah menghabisi Knight itu, dia mengatakan tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail. Leonard berpikir bahwa peniruan tekniknya masih berada di level peniruan, tetapi dia yakin itu akan lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, Leonard mengambil alat-alat sihir dari Knight yang tergeletak di tanah. Dia melemparkan tubuh pria itu ke atas bahunya dan bertanya apakah dia punya keluhan. Dengan langkah yang mantap, Leonard membawa Knight itu menjauh dari tempat itu. Adegan berpindah ke perkemahan Knight yang tenang di tengah bawah langit malam. Ketiganya merayakan waktu luang mereka karena belum beristirahat sejak panggilan itu. Tiba-tiba, salah satu pemuda itu ketakutan dan menarik perhatian Anne ke sesuatu yang aneh. Ketiga Knight itu lalu melihat cahaya biru yang bersinar di kegelapan. Mereka menemukan sebuah tubuh di tanah dan salah satu dari mereka berteriak memanggil Tuan Bradley. Setibanya di tempat kejadian, Bradley terkejut dengan apa yang dilihatnya di hadapannya. Dia mengidentifikasi teknik tersebut sebagai aura blade yang hanya digunakan oleh seorang master pedang. Kemudian, Knight itu menemukan sebuah catatan dan mengatakan bahwa pesan tersebut tampaknya benar. Itu adalah pengakuan bersalah atas serangan terhadap orang-orang muda dan tak berdaya di pulau itu. Catatan tersebut menyebutkan tentang Shadow Knight dari Kerajaan Chryses dan rencana mereka, serta bahwa mereka sedang menuju ke pusat pulau. Setelah para Knight, Bradley menjadi tegang karena masalah besarnya adalah pemimpin mereka yang merupakan seorang transcendent. Dengan itu, dia memerintahkan Anne untuk menyembunyikan alarm di seluruh pulau karena ini adalah keadaan darurat. Saint Knight menjawab iya dan berlari untuk melaksanakan perintah atasannya. Adegan berpindah ke barak utama para Knight di tengah malam. Mendengar alarm, semua murid berlari keluar dan bersiap untuk bertempur. Mereka semua berlari melintasi halaman dengan pedang di tangan untuk pertempuran besar. Di tengah kerumunan, Leonard berpikir bahwa Tuan Bradley memahami niatnya. Kemudian Bradley berteriak dan berkata, ini bukan latihan bagi siapapun di sana. Bradley mengatakan ada penyusup di pulau itu dan kekuatan militer mereka sangat besar. Dia menjelaskan bahwa ada 30 musuh di tahap ke-8 kekuatan eksternal. Bradley mengingatkan mereka tentang kekuatan Komandan Pabian. Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa melawan seseorang seperti itu, jumlah pasukan tidak berarti apa-apa. Jadi, dia bertanya apakah mereka akan mengaktifkan gerbang dan menunggu bala bantuan dari keluarga atau tetap tinggal untuk menghadapi musuh, dan menyuruh mereka semua memutuskan dengan cepat. Leonard berpikir pertempuran ini akan menjadi pengalaman berharga jika mereka selamat. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan disalahkan jika mereka memilih mundur dari pertempuran yang akan datang. Namun tiba-tiba, salah satu Knight berteriak bahwa dia akan bertarung dengan segenap tenaga. Yang lain setuju dan mengatakan mereka tidak akan menyerah begitu saja karena mereka telah meningkatkan keterampilan mereka. Leonard berpikir bahwa memilih untuk bertarung di hadapan bahaya bukanlah hal yang mudah dan dia menghormati mereka. Dengan itu, semua murid lainnya berteriak bersama bahwa mereka akan bertarung hingga akhir. Semua Knight berkumpul dan bersiap untuk pertempuran besar yang akan segera dimulai. Knight senior tersenyum dan berkata dia akan menghormati pilihan semua orang, tapi dia memperingatkan bahwa bertarung melawan makhluk transenden adalah cerita lain dan meminta bala bantuan. Dengan itu, Knight senior memerintahkan semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran instan. Leonard menjauh dari kelompok dan berjalan sendirian menuju sebuah gua. Dia berpikir dia tidak menyangka akan menggunakan lubang yang dia temukan di dekat kamarnya secepat ini. Pemuda itu dievakuasi sebagai target yang dilindungi, tetapi hal itu justru menguntungkan rencananya. Sebagian besar alat sihir rusak, tetapi satu cincin tampaknya masih bisa digunakan. Dia mencoba menggunakan kekuatan cincin itu, tetapi merasakan sakit tajam di dadanya. Permata itu bersinar terang di jarinya. Saat dia mencoba memahami apa yang terjadi, dia menyadari bahwa hatinya memblokir mana dan tidak ada alat sihir yang akan berfungsi. Satu-satunya yang bisa dia gunakan adalah perangkat sinyal Shadow Knight. Dia memikirkan untuk melancarkan serangan mendadak dan menggunakan sinyal itu sebagai umpan jika dia terdeteksi. Pemuda itu tahu satu-satunya yang harus diwaspadai adalah ahli pedang musuh. Dengan tatapan fokus, dia bersumpah tak
akan membiarkan lawannya bertindak sesuka hati. Lalu Leonard berlari dengan kecepatan tinggi melintasi pulau untuk mencari musuh-musuh. Dia menangkap sinyal bala bantuan dan tahu itu bukan dari Transcendent. Jadi, dia memutuskan untuk menekan pasukan mereka selagi masih terpisah dan bergerak maju. Adegan ini berlangsung di lokasi terpencil yang dikenal sebagai Ngarai Singa. Tiba-tiba, ledakan energi ungu yang besar menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan itu, dua pria bertudung terkena serangan mendadak secara langsung. Kemudian, barisan Manticore muncul dan menyerang kelompok Shadow Knight. Makhluk itu melancarkan serangan kuat dengan ekor ularnya tanpa ragu. Salah satu Knight memerintahkan mereka untuk memprioritaskan pasukan utama dan melarikan diri dari sana secepat mungkin. Rekan-rekannya berpikir mereka bisa mengalahkan monster itu jika bala bantuan tiba tepat waktu. Namun, sebuah suara bertanya, apakah mereka sedang membicarakan rekan yang sudah dikalahkan? Leonard muncul dalam sekejap mata dan mengalahkan 3 Knight sekaligus. Salah satu musuh terkejut dan bertanya bagaimana pemuda itu tahu cara menggunakan sinyal mereka. Leonard menjelaskan bahwa dia memprovokasi tawanan tersebut dan akhirnya dia menceritakan semua yang dia ketahui. Dipenuhi amarah, salah satu Knight menatapnya dengan tajam dan menyebutnya hina. Leonard berkata bahwa mereka membiarkan emosi membutakan mereka dalam pertempuran. Kemudian, Shadowman menyerang untuk membela teman-temannya, tetapi dikalahkan dalam hitungan detik. Rekannya menyebutnya bodoh karena terbawa emosi di dalam jebakan. Leonard bertanya apakah mereka lupa bahwa mereka sedang bertarung melawan Manticore. Pada saat itu, makhluk itu muncul kembali dan mengaum dengan marah kepada para Knight. Dengan energi ungunya, makhluk itu bersiap menyerang kelompok pria bayangan. Manticore memiliki tubuh singa dan ekor ular yang panjang. Leonard bersiap untuk bertarung dan bertanya siapa makhluk di hadapannya. Lalu monster itu mengejutkannya dengan menjawab manusia. Leonard terkejut mendengar makhluk seperti itu berbicara dalam bahasanya. Manticore memperingatkannya bahwa jika dia melawan makhluk itu, dia pasti akan tewas. Namun Leonard berkata dia tak akan menyerah begitu saja, dan jika dia punya waktu, dia akan datang menolongnya. Makhluk itu memenang mayat-mayat itu dan berpikir Leonard terlalu kuat untuk dianggap biasa. Dia bertanya-tanya apakah yang disebut pemuda itu adalah pemimpin yang disebut bayangan kelima. Swordman itu muncul dengan aura hijaunya dan pemuda itu tahu dia tak punya peluang. Meski begitu, dia bertanya apakah dia harus mempercayai monster seperti itu. Makhluk itu menantangnya untuk bertarung jika dia tidak takut menghadapi ajalnya di sana. Dengan senyuman, pemuda itu berbalik pergi dan monster itu berkata akan membiarkannya pergi kali ini. Leonard berjalan menjauh dari tempat itu dengan langkah yang tegap dan pasti tanpa menoleh ke belakang. Namun, makhluk itu menyerangnya dari belakang, menyebutnya manusia bodoh karena mempercayainya. Leonard sudah menduga pengkhianatan monster itu dan sama sekali tidak terkejut. Lalu dia menggunakan teknik air yang kuat dan bersiap untuk serangan balasan. Serangan pertama adalah serangan energi yang menghantam kepala makhluk itu tepat sasaran. Manticore terkejut oleh kekuatannya dan tak percaya dia dihantam seperti itu. Dengan marah, makhluk itu menyerang dengan ekor beracunnya untuk menghabisi pemuda itu. Namun Leonard menghindar dan bersiap untuk serangan kedua yang akan menghantam paru-paru monster. Serangan ketiga mengenai jantung dan dia berkata dia harus segera keluar dari sana. Setelah pertempuran usai, Leonard bersiap melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Dengan tatapan fokus, dia tahu musuh sejatinya sudah sangat dekat. Lalu dia melemparkan kalung yang dia ambil ke tanah sebagai umpan yang sempurna. Sang Swordman tertarik pada umpan itu dan bergerak menuju objek dengan aura hijau besar. Pemimpin para Shadow Knight tiba di lokasi. Dia mendarat dengan kekuatan penuh dan berhenti di depan kalung yang bersinar di tanah. Pria itu lalu mendekat dan mengulurkan tangannya untuk mengambil artefak tersebut. Saat memegang kalung itu, dia menyadari bahwa dia datang terlambat dan telah ditipu. Dengan tatapan serius, sang Swordman merasakan bahwa ada sesuatu yang masih salah. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran dan bertanya siapa yang bersembunyi di dekat sana. Kemudian, pemimpin musuh melepaskan serangan energi hijau yang kuat ke segala arah. Dengan bersembunyi, Leonard melindungi diri di balik batu besar untuk bertahan hidup. Dia terkejut bahwa musuh dapat merasakan kehadirannya bahkan dari jarak sejauh itu. Serangan sang Swordman menghancurkan segala
segalanya dan Leonard bersyukur telah menggali lubang. Dia berpikir dia harus menjauh dari monster itu dan melarikan diri secepat mungkin. Kembali ke permukaan, pemimpin musuh menghentikan serangannya dan terdiam. Dia bertanya-tanya apakah itu imajinasinya atau memang ada orang lain di sana. Pria itu merasa instingnya gagal karena rencana itu berjalan sangat salah. Dia membuat momentum untuk pasukannya dan berkata bahwa nyawa mereka tidak akan sia-sia. Dengan tatapan yang teguh, dia berbalik dan berkata bahwa tujuan sudah tercapai. Jauh di sana, tangan Leonard muncul dari tempat persembunyian. Leonard keluar dari persembunyiannya dan bersandar di tanah, kelelahan setelah serangan itu. Saat dia bangkit, dia melihat seorang kenaik yang terluka dan menyadari sudah terlambat. Pria itu mengenali kenaik itu sebagai murid dan terkejut dengan kehadirannya di sana. Dia berkata bahwa 45 kenaik dikalahkan oleh seorang swordman. Kenaik itu mengungkapkan bahwa 8 murid yang mereka cari telah ditangkap. Semua pemuda itu dibelenggu dan dibawa sebagai tawanan oleh musuh. Dengan napas terakhirnya, pria itu meninggal dan pemuda itu menyadari mereka sudah dibawa pergi. Dia bertanya-tanya bagaimana musuh berhasil menembus pertahanan. Mereka membawa sandera-sandera itu. Pemuda itu menyimpulkan bahwa tujuan mereka adalah mendapatkan subjek uji coba dan bahwa semua orang masih hidup. Dengan ini, dia mengingat interogasi dan bahwa hanya ada satu cara untuk melakukannya. Dijelaskan bahwa mereka menggunakan teleportasi massal untuk melarikan diri bersama para tawanan. Leonard menyadari dia harus bergegas karena musuh telah mencapai tujuannya. Namun untuk memindahkan begitu banyak orang, tujuan mereka pasti tempat yang sangat luas. Dia bertanya apakah Tuan Bradley mengejar mereka dan pria itu menjawab bahwa dia berada di kawasan tersebut. Leonard menyuruh kenaik itu untuk beristirahat dan menggunakan mananya pada tubuh sang kenaik. Dengan itu, pria itu pun pergi dan Leonard membantunya menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Dia berpikir bahwa Tuan Bradley sedang mencari di tempat yang sama sekali salah. Untuk menghindari kekalahan, dia mengangkat tubuh sang kenaik dan membawanya di punggungnya. Dia tahu bahwa dia harus membawa veteran itu ke lokasi tersebut secara langsung agar dipercaya. Di tempat lain, kenaik senior bergerak maju bersama pasukannya melintasi hutan gelap. Dia mengeluh bahwa semua orang telah melarikan diri dan mengabaikan harga diri mereka sebagai kenaik. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran seseorang dan berteriak agar musuh itu menampakkan diri dan bertarung. Tepat saat itu, sebuah tubuh dilemparkan ke hadapan rombongan, membuat semua murid ketakutan. Kenaik veteran itu mengenali gerakan tersebut dan bertanya-tanya apakah itu sisa-sisa taktik perang. Kemudian, Leonard muncul dengan menyamar agar tidak dikenali oleh mereka. Dia berbalik dan mulai berlari agar rombongan kenaik itu mengikutinya dengan dekat. Kenaik veteran itu memerintahkan semua orang untuk menghabisi penyusup tersebut dan rombongan itu bergerak maju untuk menyerang. Leonard berpikir rencananya berhasil dan mereka kini mengikutinya. Dia menoleh ke belakang sambil terus berlari melintasi hutan dengan lincah. Leonard meyakinkan dirinya bahwa mereka takkan lolos dan membimbing mereka ke dalam jebakan. Leonard berlari melintasi ladang pedang yang muncul dari tanah untuk menangkapnya. Dengan lincah, dia menghindar dari semua bilah dan melanjutkan perjalanannya. Leonard yang menyamar itu terus melarikan diri dengan sang veteran mengejarnya. Dia menggunakan salah satu kenaik yang tergeletak sebagai tumpuan untuk melompat ke depan. Kenaik senior terkesan dan berkata dia cepat untuk seseorang dari kapal perang. Leonard berpikir bahwa jika dia berhasil sampai sejauh ini, rencananya berhasil. Dengan marah, veteran itu menebas tanah dan membuka kawah besar dengan pedangnya. Tiba-tiba, kenaik itu berhenti dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia begitu fokus pada pengejaran hingga terjebak dalam perangkap. Leonard mengamati dari kejauhan dan berpikir musuh sejati akan segera muncul. Pada saat itu, pemimpin Shadow Kenaik muncul di hadapannya. Penjahat itu mengejeknya tanpa rasa takut, menyebutnya anjing keluarga Cardenas. Prajurit veteran itu bertanya apakah dia dalang dibalik semua kekacauan ini. Bradley memerintahkannya untuk menyerah, tetapi pemimpin musuh tampaknya tidak peduli. Dengan nada mengejek, pria itu bertanya apakah dia pikir mereka tidak punya rencana. Dia mengatakan bahwa kenaik itu sudah dikalahkan dan lingkaran sihir muncul di tanah. Prajurit veteran itu mengenali sihir teleportasi massal dan berusaha menghentikan pelarian mereka. Pemimpin musuh berkata dia akan menjadi lawannya selama 15 menit hingga aktivasi. Dengan itu, kedua pejuang saling berhadapan dan pertempuran besar akhirnya dimulai. Swordman dan prajurit veteran bertukar serangan dengan kecepatan yang tak masuk akal. Bradley tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan kekuatan lawan yang melampaui batas. Dari kejauhan,
kejauhan, Leonard menonton dan menyuruh Tuan Bradley untuk bertahan sedikit lebih lama. Dia berpikir bahwa dengan keduanya sibuk, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan para Knight. Sebuah lingkaran teleportasi besar terlihat di perkemahan musuh di pesisir. Leonard yang menyamar tiba di lokasi dan mengamati para penjaga dari kejauhan. Dia menyadari mereka sedang teralihkan dan ini adalah kesempatan besarnya untuk bertindak. Di dalam tenda, Leonard menemukan semua murid yang ditangkap. Dia melihat bahwa tangan semua orang terikat oleh belenggu sihir yang sangat kuat. Dengan mananya, Leonard menggunakan teknik untuk memecahkan belenggu semua orang. Salah satu murid terkejut melihat belenggunya pecah begitu saja. Salah satu pemuda bertanya mengapa dia membantu mereka dan Leonard menjawab, dia mengatakan dia tidak punya waktu maupun kewajiban untuk menjelaskan apapun. Para murid saling memandang bingung tetapi memahami urgensi situasi. Salah satu dari mereka bertanya apakah semua Knight harus pergi dan pemuda itu mengonfirmasi. Dengan itu, semua pemuda membungkuk dan berterima kasih padanya dari lubuk hati mereka. Kemudian kelompok murid-murid itu memanfaatkan kesempatan dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sendirian di dalam tenda, dia berpikir masalah Sandra telah teratasi. Dengan senyuman, dia bersiap untuk pekerjaan yang masih harus dilakukan. Memegang dua pedang, dia keluar dari tenda untuk menghadapi para penjaga. Leonard meluncurkan serangan energi biru yang kuat ke arah para pria bayangan. Serangan itu menghantam para penjaga secara langsung, melemparkan mereka jauh dengan hantaman tersebut. Kemudian Leonard berkata, sudah waktunya membersihkan sampah dan menghabisi mereka semua. Dia melangkah maju dengan senyuman dan melanjutkan serangannya tanpa menunjukkan belas kasihan. Adegan menunjukkan sisa-sisa serangan pemuda itu terhadap musuh-musuhnya. Di pertarungan lain, veteran itu terkena ledakan energi hijau. Pemimpin musuh berkata dia tidak puas, tapi itu hiburan yang bagus. Dia berkata permainan tak bermakna ini sudah berakhir dan bahwa kapal-kapal perang akan bangkit kembali. Tiba-tiba, penjahat itu merasakan kehadiran dan menyadari penyusup sedang mendekat. Tepat saat itu, sebuah hood dilemparkan, mengalihkan perhatian sang swordman. Leonard muncul entah dari mana dan terbang menuju kedua pejuang yang sedang bertarung. Dengan benturan energi, keduanya berhadapan dalam pertarungan tingkat tinggi. Kini, tanpa topengnya, Leonard menghadapi bayangan kelima dan menyebutnya sebagai kekecewaan. Pemimpin itu tak percaya bahwa orang yang menghabisi anak buahnya hanyalah seorang anak laki-laki. Dia bersumpah akan menghabisi pemuda itu untuk membalas dendam atas kematian rekan-rekannya.